Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 662, Pedang Terbang Void. Jin Tianqi membuat gerakan, lalu cahaya bintang yang tersisa menghilang seketika setelah kilatan pola roh emas padanya. Kemudian, dia meluncurkan beberapa simbol di bendera sekitarnya. Arai, yang awalnya berkedip dengan cahaya keemasan, redup dan menghilang tanpa jejak. Jin Tianqi berdiri, merentangkan tangannya ke bawah dan mengepalkan tinjunya dengan lembut, lalu dia berbalik dan berbicara. Saya dapat memulihkan beberapa kultivasi sebelumnya dengan sangat cepat karena saudara Liu mengizinkan saya menggunakan susunan bintang ini. Kakak Jin tidak harus sopan. Dengan kekuatanmu, kamu mungkin bisa mengaturnya tanpa bantuanku. Liu Ming akhirnya pulih dari kengerian, lalu dia menjawab dengan senyum masam. Ada sesuatu yang tidak diketahui oleh saudara Liu. Jika saya ingin menggunakan penyempurnaan tubuh cahaya bintang ini untuk memulihkan kekuatan saya sebelumnya, saya hanya bisa mengandalkan bantuan orang lain. Saya juga tidak bisa memberitahu pihak lain sebelumnya. Karena saya memiliki musuh bebuyutan yang sangat kuat yang mahir dalam ramalan dan teknik induksi surga manusia. Dia juga telah menanam semacam jejak di masa lalu. Setelah saya menggunakan kekuatan bintang, itu akan segera memperhatikan pihak lain. Kemudian, saya akan berada dalam masalah. Jadi saya harap saudara Liu akan merahasiakannya hari ini. Jin Tianqi berkata dengan senyum di wajahnya ketika dia mendengar kata-kata itu. Oh, Brother Jin dapat yakin bahwa saya secara alami akan bungkam tentang masalah ini. Tampaknya identitas Brother Jin di sekte itu benar-benar luar biasa, Anda tidak boleh hanya menjadi murid batiniah, kan? Liu Ming sedikit terkejut pada awalnya, lalu dia menghela nafas dan bertanya. Saudara Liu akan tahu identitas saya di masa depan. Selain itu, bendera formasi yang diperlukan untuk susunan ini, apakah saudara Liu masih membutuhkannya? Jin Tianqi tertawa, lalu dia melirik bendera formasi di sekitar dan bertanya tiba-tiba. Saya tidak tahu bagaimana mengatur arah ini. Jika saudara Jin membutuhkannya, ambil saja. Mereka juga tidak berguna bagiku. Liu Ming berkata tanpa berpikir. Haha, aku berutang budi lagi pada saudara Liu. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi dulu. Adapun misi Aula Xuan, saudara Liu hanya perlu menjelaskan alasannya dan mencabutnya. Sampai jumpa lagi dalam waktu dekat. Jin Tianqi tertawa dengan berani, dan cahaya keemasan keluar dan mengumpulkan semua bendera formasi ke dalam lengan bajunya. Dia kemudian berkedip dan pergi dalam cahaya keemasan. Liu Ming melihat cahaya keemasan yang akan pergi dan jatuh ke dalam perenungan untuk waktu yang lama di tempat. Dia kemudian melepaskan pedang hijau kecil dan terbang kembali ke rumah guanya. Meskipun kekuatan Jin Tianqi luar biasa dan dia tampak misterius, karena dia tidak memiliki niat buruk terhadap Liu Ming, dia secara alami tidak akan terganggu. Setelah Liu Ming kembali ke rumah gua, dia segera menutup pintu gua dengan rapat, memasang pemberitahuan untuk menolak semua tamu dan menyalakan semua mantra pelindung. Sekarang kondisi untuk menempa pedang terbang roh sejati semuanya tersedia, langkah selanjutnya adalah bagian paling kritis yang merupakan infus. Dia tidak ingin diganggu pada saat kritis ini. Setelah melakukan semua ini, dia berjalan ke ruang rahasia dan duduk bersila di atas futon. Setelah sehari semalam, Liu Ming merasa bahwa kekuatan mental dan kekuatan spiritualnya telah pulih ke kondisi puncak. Dia mengeluarkan sebuah kotak kayu dan membukanya, memperlihatkan tubuh embrio pedang emas yang panjangnya 2 kaki dan 8 inci. Liu Ming menunjuk ke kotak kayu dan berkata, naik. Tubuh pedang emas perlahan melayang keluar dari kotak dan melayang di depannya. Liu Ming memandang dengan sungguh-sungguh pada tubuh embrio pedang di depannya, lalu dia membuat gerakan dengan cepat, lampu hitam seperti asap muncul di jari-jarinya secara instan. Dia meludahkan sekelompok kabut esensi darah ke tubuh embrio pedang, lalu dia mengubah gerakannya. Setelah tubuh pedang mengeluarkan sedikit suara bersenandung dan menyerap semua kabut darah, pola roh emas mulai muncul. Omong-omong, untuk menempa pedang terbang roh sejati, dia hanya membutuhkan tubuh embrio pedang dan roh embrio pedang. Meskipun pedang terbang roh sejati ini adalah prototipe dari senjata ajaib 30 pesona saat ditempa, metode penempaannya tidak terlalu rumit. Saat menempa tubuh embrio pedang dan roh embrio pedang dan menghabiskan banyak bahan langka, beberapa pesona telah tercetak di dalamnya. Setelah roh embrio pedang dipelihara dan tubuh embrio pedang ditempa,
dia hanya perlu menuangkan roh embrio pedang ke dalam tubuh embrio pedang untuk menggabungkan dua. Setelah itu, dia bisa mendapatkan pedang terbang dari prototipe senjata sihir. Pada saat ini, pola roh emas secara bertahap muncul, dan segera menutupi seluruh pedang. Ketika pola roh menyala, mereka tampak seperti ular petir emas yang melilit tubuh embrio pedang. Liu Ming menatap adegan ini dengan saksama. Ketika kepadatan petir emas mencapai tingkat tertentu, dia mengubah gerakannya dengan tiba-tiba. Dengan sekejap, bayangan pedang sebening kristal di dantiannya sedikit bergetar, lalu kabur dan muncul di atas tubuh pedang emas. Pedang emas itu juga bergetar hebat seolah-olah akan menyingkirkan kendali Liu Ming dan meledak di suatu tempat. Melihat ini, Liu Ming terkejut. Dia segera meluncurkan beberapa simbol untuk menenangkannya. Setelah mengambil napas dalam-dalam, dia terus mengubah gerakan untuk melepaskan simbol seperti rambut yang tak terhitung jumlahnya pada roh embrio pedang. Cahaya menyilaukan menyala pada roh embrio pedang. Di bawah bimbingan jarinya, perlahan jatuh ke tubuh embrio pedang. Beberapa bulan kemudian, Liu Ming di ruang rahasia membuka matanya. Pada saat ini, meskipun dia tampak sedikit lelah, dia tampak bersemangat di matanya. Ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Dengan teknik penempaannya saat ini, tidak perlu banyak usaha untuk memadatkan pedang terbang roh yang sebenarnya. Alasan mengapa butuh begitu banyak waktu sebagian besar karena roh embrio pedang terlalu kuat dan kejam. Bahkan jika digabungkan dengan tubuh embrio pedang, itu masih belum terlalu stabil. Akhirnya, di bawah bimbingan Luo Hu, dia membutuhkan waktu 3 bulan untuk memelihara dan menstabilkannya sepenuhnya. Setelah memikirkannya, Liu Ming menyipitkan matanya. Dia meludahkan cahaya keemasan, dan itu berubah menjadi pedang panjang emas di depannya. Pedang terbang itu memiliki panjang 2 kaki dan 8 inci, dan tubuh pedang itu menunjukkan warna emas samar dengan garis-garis lembut. Ada serangkaian pola roh yang indah di tubuh pedang. Setelah Liu Ming melihatnya diam-diam sejenak, dengan pikiran, pedang terbang itu meledak dengan tiba-tiba. Cahaya pedang emas tiba-tiba muncul di ruang rahasia, dan seluruh rumah gua dipenuhi dengan suara siulan yang tajam. Liu Ming sangat gembira, dan dia membuat gerakan pedang lagi. Pada saat berikutnya, cahaya pedang emas terlalu cepat sehingga selusin bayangan samar tertinggal di sekitarnya. Mereka berubah menjadi jaring pedang emas samar dalam sekejap, dan itu semakin ketat. Melihat dari kejauhan, itu tampak seperti bola pedang emas. Melihat ini, Liu Ming menunjuk ke udara. Cahaya keemasan di atas pedang terbang roh sejati tiba-tiba menghilang, berubah menjadi bayangan pedang. Itu langsung menjadi menjulang dan akhirnya menghilang. Untuk sementara waktu, suara angin pedang di ruangan itu tidak ada habisnya, tetapi hampir tidak ada jejak pedang terbang. Pedang terbang roh sejati telah menjadi tidak terlihat yang merupakan senjata terbaik untuk menyelinap menyerang orang lain. Roh embrio pedang dari pedang terbang ini ditempa oleh Void Bambu, jadi aku akan memberimu nama Void Sword. Dalam suasana hati yang baik, Liu Ming memilih nama untuk pedang terbang roh sejati. Selanjutnya, dia terus mencoba teknik pedang terbang lainnya. Dia sangat senang mengetahui bahwa selain bisa menjadi tidak terlihat, setelah tubuh pedang disuntik dengan kekuatan spiritual yang luar biasa, itu bisa menghasilkan kekuatan magneto-optik yang tidak diketahui. Itu bisa mempengaruhi senjata spiritual terbang lainnya dalam jarak tertentu. Liu Ming mencoba efek khusus ini, dan dia sangat bersemangat. Setelah bermain dengan pedang terbang roh sejati lagi, dia memasukkannya ke dalam tubuhnya dan tinggal di balik pintu tertutup lagi. Pada hari-hari berikutnya, Liu Ming memasuki murid iblis ilusi setiap hari dan bertarung dengan Jin Liang, Kaisar Darah dan yang lainnya dengan pedang terbang roh sejati. Pada saat ini, setelah dia mendapatkan pedang terbang roh sejati, tingkat kemenangannya sangat meningkat. Selama periode itu, Long Yanfei juga mengunjungi beberapa kali, tetapi dia tidak lagi menyebutkan tentang embrio pedang Taigang. Dia baru saja bertukar pikiran dengan Liu Ming tentang teknik pengendalian pedang. Liu Ming secara alami tidak memiliki keraguan sedikit pun tentang pencapaian murid puncak Tianjian ini dalam teknik pengendalian pedang. Ini adalah kesempatan yang paling disambut baik baginya. Setelah bolak-balik, Liu Ming dan wanita ini akhirnya menjadi sedikit lebih akrab. Namun, dia tidak mengungkapkan apapun tentang penyelesaian pedang terbang roh sejati. Setelah 6 bulan, Liu Ming akhirnya keluar dari retret. Pada saat ini, melalui pertarungan nyata yang berkelanjutan dalam ilusi, dia sudah terbiasa mengendalikan pedang terbang roh sejati.
Setelah dia meninggalkan rumah gua, dia segera datang ke Xuan Hall. Pada saat ini, aula luar Xuan Hall masih penuh dengan orang, murid luar dan murid normal berkumpul untuk menerima berbagai misi. Seorang wakil murid di aula luar menyambut Liu Ming dengan hormat setelah melihat kostum murid dalam Liu Ming. Namun, Liu Ming tidak banyak bicara padanya. Sebagai gantinya, dia berjalan melalui pintu samping terowongan dan datang ke aula dalam. Di kuil bagian dalam, jumlah orang secara alami jauh lebih sedikit. Setelah Liu Ming melihat pemberitahuan dalam untuk sementara waktu, dia melepas tokennya dan menerima misi jangka panjang untuk mengumpulkan inti esensi Biskin. Misi jangka panjang seperti itu sangat umum di Sekte Taiking. Sebagian besar dari mereka mengumpulkan beberapa rumput spiritual tertentu, bahan kulit binatang, dan sebagainya. Tidak ada batasan waktu, dan hadiah dihitung sesuai dengan jumlah yang diserahkan. Banyak dari mereka yang mengeluarkan misi seperti itu adalah para tetua, yang telah lama berspesialisasi dalam alkimia atau penempaan, jadi permintaan mereka untuk beberapa bahan secara alami sangat besar. Tapi Liu Ming jelas memiliki tujuan lain ketika dia menerima misi ini. Bab 663, Pasar Miaozong. Setelah menerima misi, Liu Ming tidak tinggal lama. Dia pergi ke pasar sekte lagi untuk membeli banyak bahan tambahan untuk menyempurnakan pil roh Yun. Setelah menyelesaikan semua ini, dia mengirim pesan kepada guru Yin Jiuling, memberitahunya bahwa untuk mengumpulkan poin kontribusi sekte, dia harus pergi keluar untuk waktu yang lama untuk misi sekte. Setelah itu, dia langsung berteleportasi dari pegunungan Seribu Roh. Kali ini, dia pergi ke materi utama pemurnian pil roh Yun. Di satu sisi, dia menerima misi jangka panjang untuk memberi dirinya alasan untuk tinggal di luar sana untuk waktu yang lama. Setelah dia mencapai periode kristalisasi, pil kondensasi dingin tidak lagi cukup untuk mendukung kultivasinya. Hanya pil roh Yun yang bisa meningkatkan kekuatan spiritualnya lebih cepat. Bahan utama dari pil roh Yun adalah yang merupakan spesialisasi dari hutan belantara selatan, area kacau benua langit tengah. Tidak hanya itu, jauh dari Gunung Seribu Roh, pembudidaya jahat dan miskin juga sering muncul di sana. Bahkan jika Liu Ming pergi ke tempat ini dengan kekuatannya saat ini, dia harus sangat berhati-hati. Ada banyak murid dari 4 sekte kuno yang sekarat di hutan belantara selatan. Setelah Liu Ming meninggalkan pegunungan Seribu Roh, dia terbang atau berteleportasi ke selatan. 3 bulan kemudian, di atas rawa yang dipenuhi kabut, cahaya keemasan pucat melintas dan mendarat di cabang pohon kuno yang menjulang tinggi di dekatnya. Setelah cahaya keemasan memudar, Liu Ming dalam jubah hijau terungkap. Pada saat yang sama, desisan datang dari kabut di belakangnya. Seekor ular piton hijau raksasa sepanjang 100 meter melintas dan menerkam lurus ke arah Liu Ming dengan kejam. Liu Ming, dicabang, menjentikkan lengan bajunya tanpa menoleh ke belakang, dan sutra emas melintas. Puff, kepala ular piton hijau raksasa itu tiba-tiba terbelah dua. Tubuh raksasanya jatuh dari udara, dan darahnya bahkan menodai sebagian besar tanah di bawah pohon. Dengan ledakan yang keras, lumpur di rawa memercik kemana-mana. Liu Ming melirik bagian bawah dengan kosong, lalu dia muncul di samping mayat dengan sekejap, mengeluarkan bola kristal transparan dan melantunkan. Bola kabut hijau melayang keluar dari kepala ular sanca raksasa dan memasuki bola kristal. Di bola kristal, sudah ada selusin kabut hijau yang mengambang di dalamnya. Setelah Liu Ming meletakkan bola kristal itu, dia membuat gerakan dan langsung terbang. Setengah tahun kemudian, di gurun merah yang sangat panas dan tak berujung. Lebih dari selusin binatang spiritual, yang terlihat sangat mirip dengan unta, berbaris dalam barisan, berbaris dengan keras di padang pasir. Seseorang duduk di atas setiap unta. Mereka terbungkus jubah hitam dengan hanya sepasang mata yang terbuka. Satu dari mereka, dengan mata tajam, tampak waspada setiap saat, pria itu adalah Liu Ming. Ada badai dahsyat di gurun merah pada saat ini. Gelombang panas bercampur pasir meledak, dan binatang spiritual unta itu memiliki lapisan cahaya merah redup di sekitar mereka yang menghadap angin dan bergerak maju dengan susah payah. Pada saat ini, Liu Ming tiba-tiba mengangkat kepalanya, mengencangkan kendali dan melihat ke samping. Orang-orang lainnya tampaknya tidak lemah dalam kultivasi. Setelah beberapa saat, mereka menoleh dan melihat ke satu arah dengan waspada. Adegan aneh muncul. Di gurun merah, ada jumlah debu yang belum pernah terjadi sebelumnya di langit,
seperti dinding pasir, dengan cepat mendekati semua orang. Tidak butuh beberapa saat untuk menjadi dekat sekitar 100 meter dari semua orang. Setelah itu, suara "engah" terus datang satu demi satu. Di antara dinding pasir, satu demi satu tikus abu-abu raksasa melompat keluar dan menerkam ke arah kelompok unta dengan mulut terbuka lebar. Semua tikus ini seukuran kijang, dan gigi putihnya yang tajam sepertinya akan menelan semua orang. Hati-hati, itu tikus pemakan batu. Di ujung depan tim, seseorang tiba-tiba berteriak. Orang-orang yang duduk di atas unta itu tidak panik karena serangan yang tiba-tiba itu. Di gurun sungai darah ini, tikus pemakan batu adalah jenis biskin peringkat rendah yang paling umum. Mereka tentu saja sudah terbiasa. Saat berikutnya, lebih dari 10 lampu tiba-tiba menyala dari tim unta, terbang ke arah tikus abu-abu dengan suara siulan. Tikus pemakan batu hanyalah kulit binatang dari periode kondensasi. Dalam tim, termasuk Liu Ming, memiliki 3 pembudidaya periode kristalisasi. Sisanya juga para pembudidaya dari periode kondensasi tahap selanjutnya, jika tidak, mereka tidak akan berani mengunjungi tempat berbahaya seperti itu. Akibatnya, sebagian besar tikus ini mati sebelum mendekat. Liu Ming menjentikkan 10 jarinya, menghujani ki pedang emas ke kawanan tikus itu. Selusin tikus raksasa dan menembakkan deretan pedang emas ki, menghujani tikus-tikus itu. Selusin tikus raksasa langsung dicincang menjadi pasta daging seketika. Setelah tikus pemakan batu yang tersisa berteriak, mereka segera berbalik dan melarikan diri. Adapun dinding pasir yang awalnya bergelombang, runtuh setelah biskin melarikan diri. Untuk jenis biskin peringkat rendah ini, tidak ada yang akan mengejar mereka. Setelah tim unta berhenti sejenak, mereka terus bergerak maju. Liu Ming mengikuti tim dan bergerak maju perlahan. Setengah tahun kemudian, di tepi hutan belantara selatan benua langit tengah, Liu Ming berdiri di ujung depan kapal Giok Daiyue, terbang melewati lautan kabut zamrud. Lampu merah samar menyala di perahu batu giok, mengaduk gelombang udara yang tak terlihat, menghalangi kabut hijau di luar. Ini adalah laut kabut miasma yang menjengkelkan di hutan belantara selatan. Racun ini tidak hanya sangat beracun, tetapi juga dapat memblokir pikiran surgawi sampai batas tertentu. Bahkan jika pembudidaya menemukannya, itu juga akan sangat merepotkan. Liu Ming mengangkat alisnya sedikit. Sekilas, dari lautan perahu giok, sekelompok lebah beracun hijau besar muncul tiba-tiba. Masing-masing lebah beracun ini seukuran kepala, dan ekor mereka memiliki sengatan racun seperti belati yang berwarna hijau tua. Itu jelas sangat beracun. Kawanan itu sangat cepat. Setelah beberapa detik, mereka sampai pada jarak 80 meter dari perahu batu giok secara diam-diam. Jika Liu Ming tidak meminum pil Wuhua yang memungkinkannya untuk melihat menembus kabut, dia akan bingung jika mereka mendekat. Sekarang, Liu Ming hanya menggosok tangannya dan mengulurkan. Sebuah petir perak diluncurkan dalam sekejap. Setelah suara gemuruh, bola petir meledak seketika. Percikan yang tak terhitung jumlahnya bisa terlihat memantul di gerombolan itu. Kawanan itu tiba-tiba dalam kekacauan, dan lebah beracun menghujani dari udara. Mereka tidak bisa lagi mengejar Liu Ming untuk sementara waktu. Liu Ming tahu bahwa lebah beracun yang paling umum di lautan racun ini suka berkumpul dalam kelompok, jadi dia menghindari pertempuran dengan mereka. Saat dia menginjak kakinya dengan ringan, perahu Giok Daiyue bergegas keluar dengan lampu merah, memanfaatkan kesempatan ini untuk menjauh dari lebah beracun. Lebah beracun hijau ini hanyalah salah satu serangga beracun di laut kabut miasma. Dalam 10 hari berikutnya, Liu Ming bertemu kalajengking beracun, nyamuk beracun, semut beracun, dan serangga beracun lainnya satu demi satu. Untungnya, kultivasinya meningkat, dan dia memiliki senjata terbang yang luar biasa seperti kapal Giok Daiyue, jadi perjalanannya aman sepanjang jalan. 10 hari kemudian, perahu Giok Daiyue akhirnya sampai di tepi lautan kabut dan memasuki padang rumput. Setahun kemudian, Liu Ming akhirnya pergi jauh ke hutan belantara selatan setelah beberapa eksplorasi. Di sebuah gua di pegunungan yang tidak diketahui, dia duduk bersila sambil bernapas perlahan. Setelah terburu-buru untuk waktu yang lama, bahkan dengan kultivasinya saat ini, dia merasa lelah secara mental dan spiritual. Tidak lama kemudian, di luar gua, sekelompok orang yang mengenakan pakaian bulu binatang, yang tampak seperti biadab, muncul entah dari mana. Mereka mulai perlahan-lahan mengelilingi gua.
Liu Ming membuka matanya dengan seringai di wajahnya dan perlahan berdiri. Ketika memasuki hutan belantara selatan, untuk bersembunyi dari yang lain, ia membatasi kultivasinya yang sebenarnya dan hanya menunjukkan fluktuasi kekuatan spiritual dari periode kondensasi. Awalnya, dia tidak ingin menarik perhatian orang, tetapi dia tidak mengharapkan lebih banyak pembudidaya dari suku liar setempat. Saat berikutnya, tetapi ledakan jeritan menusuk hati datang satu demi satu di sekitar gua. Seperempat jam kemudian, ada segerombolan mayat tergeletak di tanah di luar gua. Pada saat yang sama, cahaya kemasan meledak dan dengan cepat menghilang ke langit yang jauh. 1,5 tahun kemudian, di dekat Gunung Naga Babi, pegunungan yang terkenal jauh di dalam hutan belantara selatan, cahaya kristal terbang dari kejauhan. Setelah cahaya menghilang, sosok Liu Ming yang berdiri di atas kapal giok terungkap. Dia melirik pegunungan tak berujung di kejauhan dengan juling, lalu dia menempelkan slip batu giok ke dahinya. Setelah beberapa saat, ketika dia menarik napas panjang, dia mengambil slip batu giok dari dahinya dan melompat turun dari perahu batu giok. Setelah menjauhkan perahu giok dan meregangkan otot-ototnya, dia terbang menuju tepi pegunungan di atas awan hitam. Jika petanya benar, seharusnya ada kota dengan ukuran yang layak di sini. Kota ini adalah pasar terbesar di daerah dekat Gunung Babi Naga, Pasar Miaozong. Tak lama, Liu Ming melihat garis besar sebuah kota dari jauh. Pada saat ini, tidak jauh dari sana, kebetulan ada tim pembudidaya yang mengendarai sejenis monster dengan kepala banteng dan tubuh kuda di udara. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berjubah putih yang berkultivasi pada tahap awal periode kondensasi, orang-orang di belakang hanya berada di tahap utusan roh. Tujuan mereka tampaknya adalah pasar di depan. Setelah Liu Ming berpikir, dia memblokir di depan mereka dan melepaskan tekanan spiritual dari periode kristalisasi. Setelah pemuda berjubah putih merasakan aura Liu Ming, ekspresinya berubah drastis. Dia melompat dari monster itu dengan tergesa-gesa, membungkuk dan berkata, "Senior tiba-tiba menghalangi jalan kita, ada yang bisa kami bantu?" Melihat ini, pembudidaya peringkat rendah lainnya di belakangnya juga melompat dari binatang spiritual satu demi satu dengan tatapan khawatir. "Kalian semua tidak perlu gugup, saya tidak bermaksud buruk. Saya kebetulan bertemu dengan Anda dan ingin menanyakan situasi pasar Miaozong ini." Liu Ming berdiri dengan tangan di tangan dan berkata dengan ringan. Bab 664, Belanja. Ya, junior akan menjawab apapun yang saya tahu kepada senior. Pria muda berjubah putih itu merasa lega ketika mendengar kata-kata itu, tetapi dia masih mempertahankan ekspresi hormat di wajahnya. Kelompok Anda memiliki kultivasi yang sangat rendah, bahkan tidak ada pembudidaya periode kristalisasi. Apakah Anda tidak takut menghadapi peristiwa kemalangan? Liu Ming bertanya kepada orang-orang ini lagi setelah melihat mereka. Senior datang ke pasar Miaozong ini untuk pertama kalinya, jadi kamu mungkin tidak tahu situasi di sini. Kami adalah murid dari Sekte Banteng Langit di dekat pasar Miaozong. Kami datang ke sini untuk memberikan persembahan di bawah perintah Tuan kami, jadi tidak peduli pembudidaya biadab atau pembudidaya kulit binatang di daerah terdekat, mereka umumnya tidak akan menyusahkan kami. Pria muda berjubah putih itu buru-buru menjawab. Menawarkan. Kepada siapa kamu menawarkan? Mata Liu Ming berkedip, dan dia terus bertanya. Pasar Miaozong berada di bawah yurisdiksi suku Savage Hijau, dan memuja satu dari 3 pembangkit tenaga kulit binatang buas dari Savage Selatan, Wind Demon Mo Jie. Dikatakan bahwa Guru Mo Jie sangat dekat dengan keadaan pemahaman mistik. Dia tidak pernah kalah dalam pertarungan di seluruh hutan belantara selatan. Pria muda berjubah putih itu buru-buru menjelaskan. 3 pembangkit tenaga listrik biskin yang hebat, aku pernah mendengar tentang mereka sebelumnya, tapi aku tidak begitu jelas tentang Wind Demon ini. Liu Ming berkata dengan penuh perhatian. Senior, Wind Demon bukan milik pasukan biskin di hutan belantara selatan. Dia hanya seorang kultivator biasa. Namun, dengan reputasinya yang besar, banyak suku buas di hutan belantara selatan masih aktif memberikan persembahan kepadanya. Jika pembudidaya manusia seperti kita ingin membangun pijakan di dekat Gunung Naga Babi, kita hanya bisa menawarkan sesuatu untuk melindungi kita dari bahaya pembudidaya suku biadab. Pria muda berjubah putih itu berkata dengan hormat. Oh, karena dia adalah seorang kultivator biasa, bagaimana dia punya waktu untuk menangani masalah hutan belantara selatan? Liu Ming mengerutkan kening.
Tuan Mojie tentu saja tidak punya waktu untuk mengurus masalah ini, tetapi murid langsungnya lah yang menjaga suku liar hijau ini. Selain itu, kekuatan lain dari hutan belantara selatan tidak akan memprovokasi suku-suku yang menyembah setan angin. Mereka mengakui mereka sebagai satu kekuatan, tetapi suku-suku ini tidak termasuk dalam wilayah yang sama. Sebaliknya, mereka menyebar ke seluruh hutan belantara selatan. Pria muda berjubah putih dengan hati-hati menjawab. Oh baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Setelah Liu Ming mendengarkan, dia merasa lega. Karena pasar Miaozong ini benar-benar memiliki pembangkit tenaga listrik, Wind Demon Mojie, sebagai pendukung, tidak ada yang berani membuat masalah di dalamnya sesuka hati. Dalam hal ini, dia tidak perlu terlalu khawatir untuk pergi ke pasar. Pria muda berjubah putih itu kemudian membungkuk dengan tergesa-gesa, menaiki binatang buas itu dan pergi dengan tergesa-gesa bersama murid-murid lainnya. Liu Ming terbang menuju pasar dalam cahaya kemasan. Setelah beberapa saat, Liu Ming masuk dari pintu masuk di sisi pasar Miaozong. Dibandingkan dengan pasar Zong Sekte Taiking yang makmur, pasar Miaozong ini bahkan lebih baik. Begitu dia berjalan di jalan, dia bisa mendengar suara ramai satu demi satu. Ada pembudidaya dari suku buas dan klan Biskin dan juga beberapa pembudidaya orang luar. Mereka masuk dan keluar dari toko-toko di sekitar. Seluruh pasar tampak sangat hidup. Di antara pasar yang pernah dilihat Liu Ming sebelumnya, hanya River Moon City, yang dia kunjungi sebelumnya, yang memiliki skala seperti itu. Lagi pula, tidak semua pasar dengan skala ini hanya memiliki pembudidaya. Sebagian besar adalah orang biasa. Setelah menghabiskan 500 batu roh untuk membeli peta pasar Miaozong dari penjual di pintu masuk, dia berjalan jauh ke dalam pasar. Seperti kebanyakan pasar, pasar Miaozong juga dipenuhi dengan semua jenis toko tempah, toko obat mujarab dan toko lainnya, tetapi gaya toko di sini kebanyakan adalah bangunan liar yang dibangun dengan pohon dan cabang yang lebat. Bangunan-bangunan ini sedikit sederhana dan kasar dari luar, tetapi interiornya memiliki segalanya. Liu Ming berjalan sekitar setengah jam sebelum datang ke alun-alun pusat pasar. Seluruh alun-alun sangat besar. Itu sekitar beberapa hektar. Sebuah patung perunggu setinggi sekitar 1000 meter dibangun di tengahnya. Tampaknya itu adalah totem yang disembah oleh suku buas. Di ruang terbuka di sekitar patung, ada banyak pembudidaya biasa yang mendirikan stan yang menjual semua jenis senjata spiritual dan materi spiritual. Tempat ini ramai seperti kota manusia biasa. Di sebelah jalan utama di sekitar alun-alun, ada beberapa bangunan megah setinggi 60 meter. Mereka dibangun dengan beberapa pohon tebal. Ini adalah toko-toko terbesar di pasar. Toko-toko yang terletak jauh dari alun-alun adalah beberapa toko berukuran sedang atau kecil. Setelah menggunakan pikiran surgawi untuk memindai peta di tangannya, Liu Ming berjalan ke toko obat terkenal yang ditandai di peta. Setengah seperempat jam kemudian, ketika dia berjalan keluar dari toko lagi dengan tampilan normal, dia sudah membeli beberapa bahan tambahan untuk menyempurnakan pil roh Yun. Dia juga menanyakan harga dan jumlah cairan 5 cahaya itu. Setelah Liu Ming mengeluarkan peta dan melihatnya lagi, dia berjalan ke toko obat lain. Setelah sekitar 2 jam, dia pada dasarnya mengunjungi semua toko obat yang ditandai di peta. Akibatnya, ia menemukan bahwa pegunungan naga babi ini layak menjadi tempat yang menghasilkan 5 madu spiritual ringan. Memang ada banyak 5 cairan ringan yang dijual di sini. Hampir setiap toko menjualnya, tetapi kebanyakan dari mereka kebanyakan bermutu rendah atau menengah. Tidak banyak cairan ringan kelas atas 5, dan kualitas luar biasa bahkan tidak pernah terdengar sebelumnya. Setelah beberapa pertanyaan, Liu Ming mengetahui bahwa kelas atas dan bahkan 5 cairan ringan yang luar biasa dikendalikan oleh suku Savage Hijau karena jumlahnya yang rendah. Mereka hanya akan dilelang setiap 3 tahun. Dalam keadaan normal, 5 cairan ringan yang beredar di pasar semuanya berkualitas buruk. Jika seseorang dapat menemukan cairan ringan 5 tingkat atas, itu hanya dapat diidentifikasi sebagai cairan kelas atas. Itu tidak bisa memuaskan kebutuhan seseorang sama sekali. Dalam hal ini, banyak orang luar yang memasuki pegunungan untuk menemukan 5 sarang lebah ringan dan mengumpulkan madu spiritual berkualitas tinggi. Liu Ming tentu saja tidak puas dengan hasilnya, tapi sekarang sudah hampir malam. Dia datang ke sebuah penginapan di tengah pasar dan menghabiskan 30.000 batu roh untuk menyewa halaman dengan ruang rahasia. Setelah itu, dia memasang beberapa mantra dan bermeditasi di ruang rahasia.
Pagi-pagi keesokan harinya, Liu Ming menyamar menjadi pria seperti sarjana yang sopan dan sekali lagi mengunjungi toko obat yang mengungkapkan memiliki cairan ringan kelas 5 kemarin. Begitu dia melangkah ke toko, seorang pria berotot dari suku Buas menyambutnya. Saya penjaga toko. Bolehkah saya tahu bahan obat apa yang Anda cari? Pria berotot itu bertanya dengan senyum di wajahnya. Saya ingin tahu apakah toko Anda dapat menjual cairan ringan 5 kelas atas. Liu Ming bertanya dengan lugas. Oh, kami tentu saja memiliki cairan ringan kelas 5. Saya ingin mengundang Tuan ke lantai 2 untuk membahasnya secara detail. Mendengar apa yang dikatakan Liu Ming, dia tahu ada bisnis besar yang akan datang, jadi dia berkata dengan hormat. Liu Ming memberi isyarat untuk membiarkan pihak lain memimpin. Pria berotot itu mengerti dan menyapa seorang pria muda untuk menjaga toko. Dia memerintahkan seorang pelayan untuk menyiapkan teh, lalu dia secara pribadi membawa Liu Ming ke lantai 2. Di kamar elegan yang unik di lantai 2, Liu Ming duduk di kursi kayu, menyesap teh roh, dan melihat sekeliling pengaturan ruangan yang elegan ini. Dinding ruangan ini dibangun dari bambu dengan panjang yang sama persis. Beberapa pot bunga aneh yang indah dan rak kayu dengan banyak batu aneh ditempatkan dengan rapi di sudut-sudutnya. Di tengah ada meja bundar dan beberapa kursi kayu, lalu tidak ada yang lain. Ada tirai tipis abu-abu di pintu yang seharusnya menjadi pesona kedap suara dari ruangan yang elegan ini. Tuan baru saja menyebutkan bahwa Anda ingin membeli cairan ringan 5 atas. Meskipun 5 cairan ringan ini dapat dibeli di sebagian besar toko di pasar ini, sangat sedikit produk kelas atas, sehingga harganya tidak murah. Bolehkah saya tahu berapa banyak yang Anda inginkan? Pria berotot itu bertanya sambil tersenyum begitu dia memasuki rumah. Jika saya bisa membeli banyak sekaligus, bisakah harganya didiskon? Liu Ming bertanya dengan tenang. Tuan juga tampaknya orang yang terus terang. Cairan ringan 5 kelas atas ini adalah 500.000 batu roh per botol. Jika Anda membeli lebih dari 5 botol sekaligus, kami dapat memberi Anda harga diskon, 2,3 juta batu roh. Pria berotot itu berkata sambil tersenyum. Harganya masuk akal, lalu beri aku 5 botol dulu. Liu Ming tersenyum tipis. Tolong tunggu sebentar, aku akan mengambilnya sekarang. Mendengar ini, pria berotot itu berdiri dengan gembira, meninggalkan ruangan yang elegan, dan berjalan ke lantai 3 toko. Liu Ming menyesap teh roh dengan sedikit kontemplasi di wajahnya. Butuh beberapa waktu untuk memperbaiki pil roh Yun. Bahkan jika dia memurnikan setiap hari dan malam, 5 botol 5 cairan ringan ini bisa bertahan selama sekitar 2 bulan. Setelah beberapa saat, penjaga toko pria berotot itu kembali ke ruangan elegan sambil tersenyum lagi. Ada 5 botol perak di tangannya. Begitu pria berotot itu mengangkat tangannya, 5 botol perak terbang keluar dan perlahan mendarat di atas meja di depan Liu Ming. Tuan, tolong periksa mereka dulu. Pria berotot itu berbicara kepada Liu Ming. Liu Ming mengangguk sedikit. Dia menunjuk satu botol untuk membuka tutupnya, dan aroma samar tercium. Ketika dia melihat cairan kuning samar, sedikit kekecewaan melintas di matanya. 5 cairan ringan ini memang kelas atas, tetapi dibandingkan dengan 5 botol yang dibeli di River Moon City, itu bahkan lebih buruk dalam hal viskositas dan aroma. Jadi, harga 500.000 per botol tidak terlalu murah. Tampaknya informasi yang dia tanyakan benar. Dia hanya bisa membeli 5 cairan ringan berkualitas lebih baik dari pelelangan. Namun, ini setidaknya dianggap sebagai kelas atas yang lebih baik daripada cairan ringan kelas 5 yang dia lihat kemarin. Harganya 200.000 per botol. Setelah beberapa saat, Liu Ming memeriksa 5 botol 5 cairan ringan dan meletakkannya di atas meja dengan lembut, memperlihatkan tatapan serius. Apakah Tuan puas? Jika Anda sering membeli dari toko kami, saya dapat menghitung 5 botol ini sebagai 2 juta batu roh untuk Anda. Wajah penjaga toko sedikit berubah ketika dia melihatnya, lalu dia berkata dengan lembut. Bab 665, Menjual Eliksir. Karena penjaga toko berkata begitu, maka aku tidak akan menawar lagi. Saya akan membeli 5 botol ini dulu. Jika ada lebih banyak di masa depan, saya harap Anda akan menyimpannya untuk saya. Saat Liu Ming mendengar ini, ekspresinya segera kembali normal, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Setelah itu, dia mengeluarkan sekantong besar batu roh dari cincin Sumeru dan melemparkannya ke pria berotot itu.
Setelah penjaga toko berotot mengambil batu roh dan memastikan bahwa nomornya benar, dia menyimpannya dengan gembira dan berkata, "Tidak masalah, jika ada lebih banyak cairan ringan kelas 5 di masa depan, kami pasti akan menyimpannya untuk Tuan. Ngomong-ngomong, aku masih belum tahu bagaimana cara meneleponmu. Nama keluarga saya adalah Ye." Setelah Liu Ming tersenyum tipis, dia menyimpan 5 botol perak ke dalam cincin Sumeru. "Jadi, Anda adalah Tuan Ye. Selain 5 cairan ringan, apakah Tuan Ye masih memiliki kebutuhan lain? Kami secara alami akan memberi Anda diskon." Pria berotot itu sedikit merendahkan suaranya dan berkata, "Terima kasih, penjaga toko. Saya belum memikirkan kebutuhan lain untuk saat ini. Saya pasti akan datang ke toko Anda untuk membeli jika saya punya. Saya masih memiliki hal-hal lain, jadi saya akan pergi sekarang." Liu Ming berkata begitu. Selanjutnya, Liu Ming berjalan di bawah ditemani penjaga toko yang berotot. Begitu dia meninggalkan toko ini, dia menghilang ke gang setelah beberapa belokan. Dia tidak ingin mengekspos identitas dan tempat tinggalnya, jadi dia berjalan-jalan di pasar selama 1 jam sebelum kembali. Kembali di halaman kecil penginapan, dia berjalan ke ruang rahasia. Dia menempatkan 5 cairan ringan dan bahan tambahan lainnya dari pil roh Yun bersama-sama. Dia kemudian melepaskan kuali hijau kecil yang menjadi setinggi 30 meter setelah berputar. Itu adalah kuali Liu Shen. Ada pola roh 6 warna yang berkedip-kedip di permukaannya. Dalam 3 bulan ke depan, Liu Ming hanya meninggalkan ruang rahasia sekali untuk membayar batu roh yang dibutuhkan untuk sewa selama setengah tahun. Untuk sisa waktu, dia tinggal di ruang rahasia dan berkonsentrasi pada pemurnian eliksir. Memurnikan pil roh Yun jauh lebih sulit daripada menyempurnakan pil kondensasi dingin. Menurut situasi Liu Ming sebelumnya, bahkan jika bahannya cukup, dia hanya bisa menjamin tingkat keberhasilan 50%, dan produknya akan menjadi kelas normal. 3 bulan kemudian, Liu Ming memurnikan semua 5 botol 5 cairan ringan menjadi 20 pil roh Yun, tetapi semuanya adalah ramuan kelas normal. Bahkan tidak ada nilai yang sempurna. Bersama dengan ramuan yang dia sempurnakan di rumah Gua Valen Serene Peak, dia sekarang telah memurnikan lebih dari 40 pil roh Yun biasa. Masih ada lebih dari puluhan juta batu roh di cincin Sumeru Liu Ming, jadi dia tidak ingin menjual pil roh Yun. Setelah maju ke periode kristalisasi, meskipun kekuatan spiritualnya lebih murni, itu juga turun sebagian besar. Jadi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk mengkonsumsi pil roh Yun ini untuk dirinya sendiri untuk mengkonsolidasikan periode kristalisasi. Jadi, setelah dia menyingkirkan bahan-bahan yang tersisa dan kuali Liu Shen, dia melemparkan pil roh Yun ke dalam mulutnya. Pil ini layak menjadi ramuan yang sangat baik untuk meningkatkan kekuatan spiritual untuk pembudidaya periode kristalisasi. Begitu memasuki mulutnya, itu berubah menjadi aliran kekuatan spiritual murni yang menyebar dengan cepat di tubuhnya. Dia menutup matanya. Setelah kekuatan spiritual ini beredar perlahan di setiap bagian tubuhnya, mereka mulai berkumpul di dantiannya. 153 kristal di laut spiritualnya juga sedikit bergetar saat menyerap kekuatan spiritual murni ini. Setelah 2 jam, Liu Ming merasakan perasaan yang menyegarkan, dan kekuatan spiritualnya langsung terisi kembali sedikit. Liu Ming sangat gembira. Efek dari pil roh Yun biasa ini sama dengan bermeditasi selama 3 bulan. Pada hari-hari berikutnya, Liu Ming meminum pil roh Yun sehari, bermeditasi bersila selama 2 jam, dan kemudian memasuki ilusi melalui kekuatan mental serangga tiruan pikiran untuk berlatih dengan mantra petir surgawi dan pedang terbang void. 1,5 bulan kemudian, Liu Ming telah mengkonsumsi semua pil roh Yun ini, dan kekuatan spiritualnya juga meningkat dengan pesat. Menurut perkiraannya, kekuatan spiritual yang dibangkitkan oleh lebih dari 40 pil roh Yun biasa ini sudah cukup baginya untuk bermeditasi selama 10 tahun. Setelah dia meninggalkan ruang rahasia, dia menyamar lagi dan datang ke toko obat sebelumnya. Dia membeli 15 botol cairan ringan 5 kelas atas dan beberapa bahan tambahan dengan harga 5 juta batu roh, lalu dia tinggal di balik pintu tertutup lagi. Setelah lebih dari setengah tahun, dia berhasil memperbaiki ramuan kedua, total 72 pil. Lebih dari itu, dia akhirnya memurnikan 2 pil Spirit Yun Great Pellet, tapi hanya ada 1 pola eliksir. Saat ini, dia hanya memiliki sekitar 8 juta batu roh yang tersisa. Setelah beberapa pertanyaan, masih ada lebih dari 2 tahun sebelum lelang besar pasar Miaozong.
Liu Ming memutuskan untuk meninggalkan pasar ini dan pergi ke pasar terdekat lainnya untuk menjual ramuan ini. Bagaimanapun, dia membeli 5 cairan ringan dalam jumlah besar di pasar Miaozong. Jika dia menjual eliksir lagi di tempat yang sama, itu akan dengan mudah membuat orang mengaitkannya dengan dia yang akan menyebabkan masalah yang tidak perlu. 7 hari kemudian, di pasar berukuran sedang lainnya yang berjarak ribuan mil dari pasar Miaozong, Liu Ming berubah menjadi seorang sarjana, berjalan di jalan. Setelah 10 menit, dia memilih toko eliksir yang biasa-biasa saja tetapi berskala besar, yang sepertinya dibuka oleh seorang kultivator asing, dan masuk. Di belakang konter adalah seorang lelaki tua berjubah hitam abu-abu yang tampak berusia sekitar 60 tahun. Wajahnya agak kekuningan. "Tuan, apakah Anda membeli bahan obat atau ramuan? Toko kami akan menawarkan harga yang paling adil." Tidak ada pelanggan lain di toko saat ini, jadi lelaki tua itu segera menyapa Liu Ming dengan senyuman. "Penjaga toko, selain menjual bahan obat dan eliksir, apakah Anda juga membeli eliksir?" Liu Ming bertanya sambil tersenyum. "Toko kami umumnya tidak akan membeli eliksir biasa di pasar, tapi kami akan membeli beberapa eliksir langka dengan jumlah yang sesuai. Bolehkah saya tahu ramuan apa yang Tuan jual?" Pria tua dengan mata jubah abu-abu berkedip mendengarnya, dan tanpa sadar dia merendahkan suaranya. Liu Ming mengeluarkan kotak giok kristal dari cincin Sumeru dan menyerahkannya. Pria tua berjubah abu-abu mengambil kotak giok dan mengetuknya dengan ringan, dan kotak giok dibuka perlahan, 5 eliksir putih bisa dilihat. Ada roh samar di sekitar ramuan ini. "Pil Roh Yun." Pria tua berjubah abu-abu berseru dengan ekspresi terkejut. Liu Ming menatap pria tua berjubah abu-abu dengan wajah tenang, dan tidak berbicara. Secara alami, reaksi lelaki tua itu sesuai dengan harapannya. Pil Roh Yun adalah ramuan yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan spiritual untuk pembudidaya periode kristalisasi. Karena kesulitan pemurnian, itu jarang dijual di pasar, dan sering diminta oleh pembudidaya. Bagaimanapun, sebagian besar pembudidaya dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan spiritual mereka dengan mengkonsumsi ramuan ini, dan para pembudidaya yang dapat mengkonsumsi ramuan ini tidak akan kekurangan batu roh sama sekali, jadi mereka tidak akan menjualnya. Para alkemis ulung itu kadang-kadang menyempurnakan beberapa ramuan ini untuk memasok kekuatan tertentu, mereka umumnya tidak akan menjualnya di pasar. Setelah lelaki tua itu mendapatkan kembali ketenangannya, dia menangkupkan tinjunya dan menekan kegembiraannya sambil berkata, "Tuan, apakah Anda ingin membahasnya secara rinci di ruang rahasia kami?" "Baik." Setelah Liu Ming melihat sekeliling secara acak, dia mengangguk. Selanjutnya, setelah lelaki tua berjubah abu-abu meminta staf untuk menjaga toko, dia membawa Liu Ming melewati tangga gelap di belakang toko ke lantai bawah tanah toko. Ruang rahasia itu cukup luas. Ruang rahasia memiliki luas sekitar puluhan meter, dan setiap sudut memiliki susunan 10 meter. Liu Ming sebenarnya tidak tahu apa arah itu. Di tengah ada meja marmer hitam, dan ada beberapa pintu di satu sisi ruang rahasia. Mereka bisa terhubung ke kamar rahasia lainnya. Toko bahan obat ini memiliki ruang rahasia yang begitu besar di bawah tanah, yang membuatnya terkejut. "Tuan, silakan duduk." Pria tua berjubah abu-abu tertawa dengan suara rendah. Meskipun Liu Ming merasa bahwa toko ini mungkin berbeda dari apa yang dia pikirkan, sekarang dia memiliki pedang terbang roh sejati dan mempelajari mantra guntur surgawi. Dia tidak akan takut bahkan jika dia bertemu dengan pembangkit tenaga listrik Real Pellet State. Dia duduk dan berkata dengan tenang. "Karena penjaga toko memintaku untuk datang ke sini untuk berdiskusi, apakah itu berarti kamu menginginkan ramuanku?" "Tuan, pil Roh Yun ini adalah ramuan yang dicari oleh para pembudidaya periode kristalisasi. Kami tentu saja bersedia untuk membeli dari Anda. Untuk 5 eliksir di kotak giok ini, kami ingin menghabiskan 200.000 batu roh untuk 5 untuk 1 juta. Apakah Tuan puas dengan harganya?" Pria tua berjubah abu-abu memelintir janggutnya, mengungkapkan ambisi untuk mendapatkannya. Liu Ming juga sedikit senang ketika mendengar ini. Sebotol 5 cairan ringan yang hanya bisa dianggap sebagai kelas atas, dalam kondisi tingkat keberhasilan 50%, dia bisa memurnikan sekitar 6 pil Roh Yun. Harganya pun mencapai 1,2 juta. Biaya bahan utama dan tambahan hanya 500.000 batu roh. Namun meski begitu, dia masih menunjukkan sedikit pemikiran di wajahnya. "Harga yang diberikan oleh toko kami sangat tinggi, tetapi jika Anda masih memiliki eliksir ini,
dan Anda bersedia menjualnya ke toko kami ini untuk waktu yang lama, saya dapat menaikkan harganya sebesar 10%, 5 pil roh Yun untuk 1,1 juta batu roh. Pria tua berjubah abu-abu itu melirik Liu Ming, lalu dia berkata begitu setelah memutar matanya. Liu Ming tersenyum ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia mengeluarkan kotak giok hijau zamrud lain dari cincin Sumeru tanpa kerumitan, dan bertanya dengan lemah. Bolehkah aku bertanya berapa harga pil roh Yun kelas sempurna ini? Liu Ming menyentuh hidungnya dan bertanya. Pil roh Yun kelas sempurna. Ketika lelaki tua berjubah abu-abu mendengar kata-kata itu, dia melompat dan buru-buru mengambil 2 langkah untuk mengambil kotak giok. Setelah ketukan ringan dengan satu tangan, tutupnya terbuka. Aroma obat yang kuat segera terpancar dari kotak. Kemudian, lelaki tua itu dengan hati-hati mengambil ramuan dari kotak giok dengan 2 jari dan meletakkannya di depan matanya untuk mengamati dengan cermat. Bab 666, Perampok Suku Liar. Dengan setengah cangkir teh, lelaki tua berjubah abu-abu memasukkan pil itu kembali ke kotak giok dengan sedikit cemas. Ini benar-benar pil roh Yun kelas pelet. Pil ini bernilai 2 juta batu roh. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia menjualnya ke toko kami, dan harganya juga bisa dinaikkan 10%. Pria tua berjubah abu-abu berkata perlahan sambil menatap ramuan di kotak giok tanpa memalingkan muka. Harganya masuk akal. Karena penjaga toko sangat tulus, saya akan menjual semua eliksir di tangan saya. Liu Ming hanya berpikir beberapa saat sebelum menyetujuinya. Toko ini tampaknya memiliki beberapa latar belakang. Jika demikian, mereka harus dapat membeli semua eliksir di tangannya. Dibandingkan dengan menjual lusinan pil roh Yun sedikit demi sedikit, secara alami lebih hemat waktu dan mudah untuk menjual semua ramuan sekaligus. Dengan kekuatannya saat ini, dia tentu saja tidak akan takut dengan niat buruk pihak lain. Menurut tawaran penjaga toko ini, pil roh Yun di tangannya seharusnya bisa menjual sebanyak 20 juta batu roh. Dengan batu roh ini, dia seharusnya bisa berpartisipasi dalam pelelangan. Oh, mungkin, bolehkah aku tidak tahu berapa banyak pil roh Yun yang ada di tanganmu? Kami akan membeli semuanya dengan harga yang disepakati. Jika jumlahnya sangat besar, aku bahkan bisa memberimu diskon. Mendengar ini, dia terkejut pada awalnya, tetapi dia segera bertanya dengan gembira. Liu Ming mengeluarkan beberapa jimat penyimpanan dari cincin Sumeru dan merobeknya bersama-sama. Tiba-tiba, meja batu dipenuhi dengan lebih dari 10 kotak batu giok dan 2 kotak batu giok zamrud. Liu Ming dengan lembut membelai lengan bajunya, dan semua kotak dibuka. Di ruang rahasia yang luas, tiba-tiba diterangi oleh semburan cahaya putih. Jejak roh harum menyebar di ruang rahasia. Pesona abu-abu besar di bagian atas ruang rahasia tiba-tiba menyala, dan roh itu disimpan di ruang rahasia. Apakah Tuan seorang master alkemis? Pria tua berjubah abu-abu itu benar-benar tercengang ketika melihat ini. Hehe, sepertinya aku tidak perlu memberitahumu identitasku. Jika saya tidak membutuhkan sejumlah besar batu roh secara mendesak, saya tidak akan menjual pil roh Yun ini. Lagi pula, ramuan ini pada dasarnya tak ternilai harganya. Liu Ming berkata tidak berkomitmen. Maaf jika aku telah menyinggungmu. Tuan, tolong tunggu sampai saya menghitung jumlah total ramuan ini terlebih dahulu. Setelah lelaki tua berjubah abu-abu tersenyum canggung, dia memeriksa ramuan ini satu persatu. Butuh 1 jam sebelum lelaki tua berjubah abu-abu memasukkan pil roh Yun terakhir kembali ke kotak giok. 75 pil roh Yun biasa, total 16,5 juta batu roh, 2 pil roh Yun kelas pelet, 4,4 juta batu roh. Saya akan memberikan Tuan, total 22 juta batu roh, apakah Tuan baik-baik saja dengan itu? Pria tua berjubah abu-abu mengangkat kepalanya setelah menghitung dan berkata dengan sedikit kegembiraan. Liu Ming cukup puas dengan harga ini, dan dia segera tersenyum dan mengangguk. Tuan, tolong tunggu di sini sebentar. Melihat persetujuan Liu Ming, lelaki tua berjubah abu-abu diam-diam menghela nafas lega dan buru-buru berjalan ke pintu di belakang ruang rahasia. Dia meluncurkan simbol di pintu dan menghilang dari ruang rahasia dengan kilatan putih. Liu Ming menunggu di tempat yang sama seperti biasanya. Ketika dia memasuki toko, dia melepaskan pikiran surgawi untuk memindai seluruh toko. Dia tidak menemukan siapapun yang tingkat kultivasinya lebih tinggi dari periode kristalisasi, jadi dia tidak khawatir. Setelah beberapa saat, dengan kilatan putih lainnya,
Lelaki tua berjubah abu-abu muncul di ruang rahasia dengan tas penuh batu roh di tangannya. Liu Ming mengambil tas kain, memeriksa dengan pikiran surgawi, mengangguk dan menyimpannya di cincin Sumeru setelah memastikan bahwa jumlah batu roh di dalamnya benar. Jika Tuan masih memiliki ramuan ini, saya harap Anda dapat menjualnya ke toko kami. Kami akan membeli semuanya dari Anda. Kami juga dapat membantu Anda membeli beberapa bahan yang dibutuhkan untuk pemurnian eliksir, dan harganya pasti akan lebih rendah dari toko lain. Setelah menyimpan ramuan itu dengan hati-hati, lelaki tua berjubah abu-abu itu menatap Liu Ming dengan mata panas dan berkata dengan penuh harap. Penjaga toko, haha, jangan bercanda denganku. Saya juga mendapatkan pil roh Yun ini dengan banyak kesulitan. Tetapi jika saya mendapatkannya lagi, saya pasti akan mengunjungi toko Anda lagi. Liu Ming menjawab samar-samar dengan tawa. Meskipun lelaki tua berjubah abu-abu itu sedikit kecewa dengan jawabannya, dia tidak bisa bertanya lebih banyak. Setelah berbicara dengan Liu Ming sebentar, dia kemudian mengirim Liu Ming keluar dari toko. Liu Ming menghela nafas lega sampai dia berjalan keluar dari toko. Dia senang memiliki 20 juta batu roh lagi di cincin Sumeru. Dia tidak tinggal lebih lama dan segera menghilang dari jalan. Setelah 10 menit, di sebuah gang sepi di pasar, ledakan suara berderak bersama keluar. Tidak lama kemudian, seorang pria berotot dengan wajah hitam berjalan keluar dan mencapai pintu keluar pasar dengan beberapa putaran. Dengan jentikan lengan bajunya, dia melepaskan perahu giok dan melompat. Setelah angin kencang terjadi di kedua sisi kapal terbang, itu berubah menjadi bola ringan dan terbang menjauh. Perahu terbang ini adalah senjata spiritual yang luar biasa, Daiyue Jadebot, dan pria berotot dengan wajah hitam itu secara alami adalah Liu Ming. Setengah bulan kemudian, Liu Ming sekali lagi membeli lebih dari 20 botol cairan ringan kelas atas 5 dari beberapa toko di pasar Miaozong. Dia juga membeli beberapa bahan pembantu lainnya dari toko yang berbeda, lalu dia kembali ke ruang rahasia yang disewa dan eliksir yang disempurnakan. Setahun kemudian, dia memperbaiki batch 100 pil roh Yun lainnya, 2 di antaranya adalah eliksir grade tanpa cacat dan yang lainnya adalah eliksir grade normal. Kali ini, Liu Ming meninggalkan sebagian besar ramuan untuk dirinya sendiri dan hanya menjual sebagian kecil untuk terus membeli bahan. Adapun 2 eliksir kelas sempurna, dia menyimpannya untuk saat ini. Pertama, harga pil roh Yun kelas sempurna ini terlalu tinggi dan mudah untuk menarik perhatian. Kedua, efek pil roh Yun kelas sempurna dalam meningkatkan kekuatan spiritual dan menembus kemacetan adalah dunia yang terpisah dibandingkan dengan ramuan biasa. Dia bermaksud untuk menyelamatkan mereka dan mengambilnya lagi ketika dia menemui hambatan di masa depan. 10 hari kemudian, di lembah yang panjang dan sempit, Liu Ming menyamar menjadi seorang sarjana dengan jubah hijau dan terbang di langit di atas awan hitam. Pada saat ini, dia telah menukar lebih dari 30 pil roh Yun dengan sekitar 5 cairan ringan dan bahan tambahan dari pasar terdekat lainnya. Dia sekarang dalam perjalanan kembali ke pasar Miaozong. Pada saat ini, di hutan batu abu-abu di lembah, 3 sosok tiba-tiba muncul. Ketiganya mengenakan kulit dan bulu binatang di kepala mereka. Sepintas, mereka dapat dengan mudah dikenali sebagai pembudidaya suku biadab setempat. Aura mereka tidak lemah, pemimpin sebenarnya berada pada tahap menengah periode kristalisasi. Nak, jika kamu pintar, cepat serahkan batu roh dan barang-barang berharga di tubuhmu. Kami bukan orang yang haus darah, mungkin kami masih bisa membiarkanmu hidup. Pemimpin berotot itu berkata dengan ekspresi tegas. Liu Ming mengerutkan kening ketika dia melihat ini. Tanpa diduga, para pembudidaya suku buas di sini sudah berada pada periode kristalisasi, tetapi mereka masih melakukan bisnis kotor ini. Aku hanya lewat di sini. Saya tidak membawa terlalu banyak batu roh. Hanya ada beberapa ribu batu roh. Saya khawatir itu tidak cukup bagi Anda untuk memiliki secangkir teh roh. Liu Ming akhirnya berkata dengan lemah. Kakak, orang ini baru saja keluar dari pasar, dan dia berkata bahwa dia hanya memiliki beberapa ribu batu roh. Ini jelas bohong. Kenapa kita masih banyak bicara? Selama kita membunuhnya, batu roh dan harta karun padanya adalah milik kita bertiga. Kultivator suku biadab lain yang dipenuhi bekas luka berkata dengan jahat. Karena kamu tidak peka, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Mendengar kata-kata itu,
Pemimpin berotot itu tiba-tiba menepuk tas kulit di pinggangnya, dua kabut putih meluncur dan berubah menjadi dua serigala putih salju dengan aura tahap sempurna periode kondensasi. Dua serigala putih salju memiliki panjang sekitar 10 meter dan tinggi 5 meter. Rambut seputih salju mereka didirikan, mata mereka berkedip-kedip dengan cahaya keemasan redup, mulut mereka mengeluarkan kabut putih samar. Penggarap bekas luka di belakangnya dengan lembut menyentuh tas kulit pinggangnya, dan segerombolan kumbang hitam terbang keluar dengan suara mendengung. Ada sekitar 100 kumbang ini. Masing-masing berukuran beberapa inci. Seluruh tubuh mereka gelap dan mengkilat dengan dua taring tajam terbuka di depan. Kultivator suku biadab kurus terakhir membuat gerakan aneh saat melantunkan mantra. Melihat ini, Liu Ming menunjukkan senyum palsu, tapi dia tidak terburu-buru untuk bergerak. Dengan kekuatannya, bagaimana dia bisa menempatkan tiga pembudidaya suku buas di matanya? Dia telah mendengar bahwa seni mistik dari para pembudidaya suku buas itu unik, jadi dia benar-benar ingin melihat mereka dengan matanya sendiri. Pada saat ini, dua serigala perlahan menyemburkan api abu-abu ke Liu Ming di bawah gerakan pemimpin berotot. Liu Ming menggerakkan tangannya, dan gas hitam melintas dan berubah menjadi dua harimau kabut hitam di tinjunya. Harimau menerkam serigala dan menggigit kepala mereka. Dua serigala tahap sempurna periode kondensasi dibunuh seketika oleh harimau kabut hitam Liu Ming yang mengejutkan tiga pembudidaya suku biadab. Liu Ming sedikit terkejut dengan kekuatan yang ditampilkan oleh penjara neraka naga harimau. Setelah dia memasuki periode kristalisasi, teknik ini dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Beraninya kau, pemimpin berotot itu akhirnya sadar kembali. Setelah mengaum, dia meludahkan gada, membuat gerakan dan menyerang Liu Ming dalam awan kabut kuning. Pada saat yang sama, kawanan kumbang juga mendekati Liu Ming dari belakang. Pemuda suku buas kurus terakhir menghancurkan jimat dan muncul di sisi Liu Ming dengan semburan cahaya biru. Dia membuat gerakan aneh di kejauhan. Gerakan aneh dan cepat juga agak di luar dugaan Liu Ming. Bab 667, Lelang Miaozong. Pada saat yang sama, Liu Ming tiba-tiba merasa panas di salah satu lengannya, dan tanda aneh muncul di kulitnya secara misterius. Kemudian, dia tidak bisa merasakan dan mengendalikan lengannya lagi. Pada saat ini, kabut kuning telah datang ke sisi Liu Ming. Pria berotot itu mengayunkan tongkatnya dengan kejam pada Liu Ming. Kumbang hitam telah mengerumuni dari belakang. Tiga benar-benar bekerja sama dengan mulus. Rupanya, mereka sering bekerja sama untuk melawan musuh. Liu Ming berubah menjadi dua bayangan setelah kilatan cahaya hitam, gada raksasa telah menyingkirkan hantu dengan embusan angin. Fantasi lainnya bergetar dan kembali menjadi Liu Ming, dan dia meluncurkan busur petir perak tebal ke kawanan kumbang, langsung meledakkannya menjadi benang perak yang tak terhitung jumlahnya. Setelah ledakan suara berderak, kumbang hitam jatuh dari udara dengan asap hitam. Separuh kumbang hitam yang tersisa jelas sangat takut dengan kekuatan guntur. Mereka berputar-putar di tempat, tidak berani mendekati Liu Ming lagi. Saat pemimpin berotot itu meraung, dia menyemburkan cahaya berdarah ke kepala Liu Ming. Namun, tubuh Liu Ming berubah kabur dan runtuh menjadi titik cahaya hitam. Saat berikutnya, Liu Ming muncul di belakang pemimpin berotot. Dia mengangkat satu tangan dan meluncurkan busur petir perak tebal. Pemimpin berotot itu juga cukup waspada. Saat dia merasakan fluktuasi aneh di belakangnya, dia berbalik dan menyemburkan senjata spiritual emas. Itu berputar dan berubah menjadi tirai cahaya keemasan samar. Dia juga menyilangkan tongkat di depannya. Ledakan, busur petir perak menembus gada, dan tirai cahaya keemasan hancur saat menyentuh petir. Setelah ledakan suara berderak yang menusuk telinga, ada ledakan keras lainnya. Setelah busur petir perak menghilang, sebuah lubang darah besar muncul di dada pemimpin berotot itu. Meskipun pembudidaya suku buas dari tahap menengah periode kristalisasi ini tidak lemah, dia hanya mencari kematiannya sendiri dengan memblokir mantra guntur surgawi sebagai mantra guntur biasa. Dia tersandung beberapa langkah ke belakang dengan ekspresi yang sulit dipercaya, melepaskan tongkatnya dan jatuh dari udara. Bang! Sekelompok bayangan tinju hitam menerobos udara, langsung menghancurkan kepala pemimpin berotot itu. Bahkan jiwa yang tersembunyi di dalamnya dimusnahkan. Hanya tubuh yang jatuh dengan keras ke tanah. Pada saat ini, Liu Ming menarik tinjunya dan memandang acuh tak acuh pada dua pembudidaya suku biadab di sisi lain. Dari menyalurkan penjara neraka naga harimau hingga membunuh pemimpin berotot, hanya ada 3 detik.
Seorang pembudidaya tahap menengah periode kristalisasi benar-benar mati dengan mudah. Yang satu masih mati-matian mengendalikan kawanan kumbang sementara yang lain masih membentuk gerakan aneh. Sebelum mereka berdua pulih dari kematian pemimpin yang mengejutkan, ada suara berderak yang datang dari lengan Liu Ming yang tak terkendali. Dia menggunakan kekuatan petir perak untuk mendapatkan kembali lengannya. Liu Ming melenturkan lengannya ringan sambil memeriksa lengannya. Rune aneh yang awalnya muncul di lengannya juga hilang dalam kilat. Liu Ming tersenyum sedikit ketika dia melihat ini. Meskipun dia tidak tahu mantra macam apa yang digunakan pemuda suku buas kurus itu, sepertinya mantra itu penuh dengan ki jahat. Setelah menyalurkan kekuatan petir ke lengannya, dia dengan mudah mematahkan mantranya. Lagi pula, mantra jahat semacam ini awalnya dikendalikan oleh kekuatan petir, apalagi mantra guntur surgawi. Kakak laki-laki. Kultivator suku buas yang terluka akhirnya kembali ke akal sehatnya. Dia berteriak dan muncul di samping mayat, mengabaikan kumbang hitam sekarat yang terkena mantra guntur surgawi. Kamu bocah, aku akan membunuhmu. Ketika pembudidaya suku buas yang terluka itu mengangkat kepalanya lagi, dia meraung dengan marah. Dia menggerakkan lengannya lagi, mencoba melancarkan serangan lain. Tetapi pada saat ini, sesosok muncul di sampingnya. Itu adalah pemuda suku buas yang kurus. Dia meraih lengannya dan berkata dengan cepat. Kakak kedua, orang ini dapat dengan mudah mematahkan mantraku dan membunuh kakak laki-laki. Dia harus menjadi pembudidaya negara pelet nyata. Dia hanya berpura-pura menjadi orang lemah untuk memancing kita keluar. Jika kita tidak pergi sekarang, apa yang kita tunggu? Kemudian, sebelum pria yang terluka itu bisa mengatakan apa-apa, pemuda suku buas itu menghancurkan jimat di lengan bajunya. Sebuah cahaya biru meluncur dan melilit mereka, berubah menjadi pelangi biru yang meledak. Hanya dengan beberapa kedipan, itu muncul 1000 meter jauhnya. Tapi bagaimana mungkin Liu Ming membiarkan keduanya lolos dengan mudah? Dia tersenyum sedikit dan melepaskan pedang terbang emas. Perpaduan tubuh dan pedang. Setelah cahaya pedang emas melonjak ke langit, itu berubah menjadi pelangi emas sepanjang 200 meter. Ia mengejar pelangi biru dengan kecepatan 2 kali lebih cepat. Setelah beberapa saat, 2 teriakan terdengar di udara hampir bersamaan, 2 mayat yang telah terpotong-potong menghujani dari cahaya biru. Setelah setengah jam, Liu Ming terus bergerak maju di lembah. 3 orang melakukan perampokan sepanjang hari, jadi kekayaan bersih mereka tidak rendah. Liu Ming menjarah lebih dari 4 juta batu spiritual, beberapa ramuan mulai dari periode kondensasi dan periode kristalisasi, sekitar 30 senjata spiritual dari kelas menengah dan kelas atas, dan beberapa senjata spiritual yang luar biasa, dengan nilai keseluruhan. Totalnya harus puluhan juta batu roh. Selain itu, ada beberapa bahan berharga. Menilai dari apa yang telah dilihat dan didengar Liu Ming dalam beberapa bulan terakhir, tampaknya mereka terbiasa menggambar seni mistik totem yang unik untuk suku-suku buas. Liu Ming tidak melihat lebih dekat pada saat dia sedang terburu-buru. Sebagai gantinya, dia memasukkan ini ke dalam cincin Sumeru dan terus bergerak maju. Setelah itu, dia mencoba yang terbaik untuk menghindari beberapa rute terpencil, dengan hati-hati menyembunyikan wajah dan aura aslinya, dan akhirnya kembali ke pasar Miaozong. Dalam 2 tahun ke depan, melalui pemurnian pil roh Yun terus-menerus, tidak hanya kultivasinya meningkat dengan pesat, tetapi ia juga mengumpulkan sejumlah batu roh yang mengejutkan. Totalnya sekitar 50 juta batu roh. Pada saat yang sama, lelang besar pasar Miaozong akhirnya diadakan. Di pintu masuk jalan utara alun-alun pusat, ada paviliun putih besar seperti istana. Dari luar, itu memiliki 5 lantai. Luas setiap lantai berkurang saat naik, menunjukkan bentuk menara. Paviliun ini adalah bangunan tertinggi dan paling mencolok di pasar. Lelang besar 3 tahunan pasar Miaozong diadakan di sini. Pada hari pelelangan besar, jelas ada lebih banyak orang berkumpul di alun-alun daripada sebelumnya. Dari waktu ke waktu, orang-orang terlihat keluar masuk paviliun putih. Liu Ming bercampur dengan kerumunan dan melihat dari kejauhan. Pada saat ini, dia mengenakan pakaian brokat dan memegang kipas lipat. Dia tampak seperti seorang pemuda tampan. Melihat dari kejauhan, di pintu masuk gerbang, seorang penjaga dengan baju besi hijau berdiri di kedua sisi. Pasar Miaozong ini dikuasai oleh suku liar hijau. Penjaga ini jelas berasal dari suku Savage hijau. Setelah beberapa saat, Liu Ming berjalan ke pintu masuk paviliun. Masih ada sedikit waktu sebelum pelelangan dimulai.
Kedua penjaga itu melirik Liu Ming, membungkuk sedikit, dan membiarkannya masuk. Liu Ming saat ini tidak menyembunyikan basis kultivasinya. Itu lebih dari cukup untuk berpartisipasi dalam pelelangan sebagai pembudidaya periode kristalisasi. Ada banyak pembudidaya dari seluruh dunia yang datang ke sini hari ini untuk berpartisipasi dalam lelang 3 tahunan ini, dan jumlah pembangkit tenaga listrik negara pelet nyata tidak akan kurang. Jika kultivasi seseorang terlalu rendah, itu adalah kerugian dalam penawaran. Lagi pula, di hutan belantara selatan, semuanya berbicara dengan kekuatan, baik manusia maupun pembudidaya mengikuti aturan yang kuat memangsa yang lemah. Senior ini, selamat datang di lelang besar kami kali ini. Begitu Liu Ming melangkah ke tempat tersebut, suara wanita yang jelas datang. Seorang gadis dalam gaun hijau panjang tidak jauh dari pintu masuk membungkuk pada Liu Ming. Liu Ming meliriknya dan melihat bahwa wanita ini berbeda dari dua pembudidaya periode kondensasi di luar. Dia hanya berada di tahap utusan roh. Liu Ming bersenandung lembut, lalu dia mengabaikan gadis itu dan melihat sekeliling tempat itu. Ruang di sini cukup luas. Ratusan meja batu ditempatkan di dalamnya. Beberapa buah spiritual, teh, del ditempatkan di atasnya. Sesuai dengan kebutuhan para tamu, 1 atau 2 kursi yang luas ditempatkan di sebelah meja. Sebelum pelelangan besar dimulai, sudah ada banyak orang yang duduk di sini. Dimanapun ada tamu, akan ada pelayan berbaju hijau yang berdiri di samping mereka. Adapun tamu-tamu ini, kebanyakan dari mereka adalah pembudidaya periode kristalisasi seperti Liu Ming. Mereka semua duduk bersilang dengan mata tertutup. Hanya sedikit yang memandang Liu Ming, tetapi mereka dengan cepat menarik kembali tatapan mereka. Junior Lu Yun, tolong ikut aku, senior. Gadis berbaju hijau membawa Liu Ming ke kursi kosong. Kamu tidak perlu memanggilku senior. Anda membuat saya tua. Panggil saja saya Tuan Ye. Omong-omong, saya mendengar bahwa pasar Miaozong kaya akan 5 cairan ringan. Saya datang ke sini dari jauh hanya untuk 5 cairan ringan berkualitas tinggi. Apakah Anda memilikinya di pelelangan ini? Liu Ming duduk di kursi dengan sembarangan, membuka lipatan kipas dan bertanya dengan santai sambil mengipasi dengan ringan. Pak, Anda dapat yakin bahwa lelang besar ini hanya akan diadakan setiap 3 tahun. 5 cairan ringan adalah item lelang utama. Kali ini tidak hanya sejumlah besar cairan 5 cahaya kelas atas yang akan dilelang, tetapi cairan 5 cahaya kualitas luar biasa juga akan muncul. Gadis itu segera mengganti alamatnya setelah mendengar kata-kata Liu Ming. Bab 668, 5 cairan ringan yang luar biasa. Oh, bahkan 5 cairan ringan yang luar biasa tersedia, maka perjalananku ke sini tidak sia-sia. Liu Ming mengangguk dan menyesap dari cangkir tehnya. Selain teh spiritual dan buah spiritual, ada juga piring batu giok putih di atas meja persegi dengan kata-kata nomor 55 tertulis di atasnya. Tuan, selain 5 cairan ringan, ada banyak harta lain dalam pelelangan ini. Senjata spiritual yang luar biasa, pil spiritual periode kristalisasi, dan bahkan prototipe senjata ajaib, Tuan dapat menawar apapun yang Anda suka. Gadis dalam gaun hijau berdiri dan dengan hati-hati memperhatikan wajah Liu Ming, dengan lembut memperkenalkan barang-barang yang akan dilelang. Liu Ming melihat sekeliling tempat itu sambil berbicara dengan Lu Yun dengan santai. Segera, pelelangan akan dimulai. Pada saat ini, ada ratusan kursi di tempat tersebut, dan semuanya terisi penuh. Beberapa orang di barisan depan bahkan di atas periode kristalisasi, membuat Liu Ming tidak bisa menahan diri untuk melihat beberapa kali lagi. Tidak lama kemudian, seorang pria dengan wajah persegi berjalan perlahan dari belakang panggung, menginjak platform tinggi dan mengumumkan dimulainya pelelangan dengan suara yang jelas. Saya mendengar bahwa pasar Miaozong berada di bawah yurisdiksi suku Savage Hijau. Apakah murid langsung dari Wind Demon Master Mo Jie adalah pembawa acara di atas panggung? Liu Ming mengetukkan jarinya di atas meja dan bertanya sambil menatap pria dengan wajah persegi. Pria di platform tinggi itu telah mencapai periode kristalisasi tahap selanjutnya, dan dia tampaknya sedang mengembangkan semacam seni mistik iblis. Tuan benar-benar lucu. Master Jie Luo adalah pembangkit tenaga listrik Real Pellet State, bagaimana dia bisa menurunkan statusnya menjadi tuan rumah lelang? Ketika gadis berbaju hijau mendengar nama Wind Demon Mo Jie, tubuhnya sedikit bergetar. Dia berkata dengan wajah tersenyum kaku. Liu Ming tergerak. Meskipun dia mendengar bahwa murid langsung dari Wind Demon Mo Jie menjaga pasar, dia tidak tahu namanya.
Pada saat ini, dia hanya mengetahui bahwa itu adalah Jie Luo. Sementara mereka berbicara, dua pria berotot dengan baju besi hijau sudah membawa kotak giok ke atas panggung. Ada sepotong biji hitam pekat seukuran batu giling di dalam kotak giok. Pada pandangan pertama, sepertinya ada ki hitam yang tak terhitung jumlahnya yang bergoyang di atasnya tanpa batas. Ini adalah biji atribut yin yang luar biasa, Ferolite Sumsum Iblis. Ini adalah bahan terbaik untuk menempa prototipe senjata ajaib. Selain itu, biji sebesar itu cukup untuk menempa 4 hingga 5 senjata spiritual yang luar biasa. Lu Yun memperkenalkan dengan lembut. Wajah Liu Ming kosong, lalu dia menarik pandangannya setelah melihat sekilas. Dia tidak tertarik, tapi tidak dengan yang lain. Item ini ditawar oleh seorang pria berpakaian hitam dengan harga tinggi 2,5 juta batu roh. Selanjutnya, senjata spiritual yang luar biasa batang tulang iblis, pria dengan wajah persegi melambaikan tangannya, dan kotak giok lainnya dibawa ke peron. Pada saat berikutnya, potongan-potongan harta dibawa ke platform tinggi satu persatu. Seperti yang dikatakan Lu Yun, itu semua adalah harta langka. Tidak hanya ada senjata spiritual yang luar biasa, bahan tempa dan alkimia, kuali, tetapi ada juga dua prototipe senjata sihir ofensif. Dengan munculnya prototipe senjata ajaib, semakin banyak pembudidaya periode kristalisasi tidak bisa duduk diam, dan suasana di venue secara bertahap memanas. Namun, masih ada pembangkit tenaga listrik real pellet state di sana, sehingga para pembudidaya periode kristalisasi yang hadir hanya bisa menawar untuk bersenang-senang. Pada akhirnya, dua prototipe senjata ajaib, Wind Thunder Fan dan Xiao Yao Bipolar Rod, ditawar oleh dua pembangkit tenaga listrik real pellet state yang duduk di barisan depan dengan harga tinggi lebih dari puluhan juta. Liu Ming selalu kurang tertarik pada ini. Dia tampaknya acuh tak acuh terhadap harta ini yang membuat Lu Yun yang berdiri di sampingnya kecewa untuk sementara waktu. Ketika pelelangan setengah jalan, sebuah kalimat dari pria dengan wajah persegi akhirnya mengangkat semangat Liu Ming. Item berikutnya adalah spesialisasi lokal, 5 cairan ringan. Ini dapat digunakan untuk memurnikan eliksir, pil roh yun, pil huayuan, del, yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan spiritual periode kristalisasi. Semua orang bisa menawar sebanyak yang kamu mau. Dengan pengumuman itu, dua pria berotot dengan baju besi hijau pria berarmor biru membawa sebuah kotak setinggi satu orang ke platform tinggi. Setelah dibuka, itu diisi dengan ratusan botol batu giok putih. Ada total 3 lapisan. Liu Ming tampak serius ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia segera duduk tegak. Tuan, menurut tradisi sebelumnya, 5 cairan ringan yang dilelang akan dibagi menjadi 3 batch. Batch ini adalah cairan spiritual kelas menengah yang hanya berjarak satu langkah dari kelas atas, tetapi jumlahnya juga yang terbesar. Akan ada batch cairan ringan kelas atas 5 nanti, tetapi jumlahnya relatif jauh lebih sedikit. Adapun cairan 5 cahaya yang luar biasa, jumlahnya paling sedikit. Faktanya, hanya satu botol yang terjual kali ini. Lu Yun segera berkata pelan saat melihat ekspresi Liu Ming berubah. Oh, Liu Ming tampak berpikir setelah mendengar itu. Dia mengincar cairan ringan kelas 5 menengah dalam pelelangan kali ini. Namun demikian, setelah putaran penawaran yang sengit, kotak cairan spiritual ini dibagi menjadi beberapa kelompok dan dibeli dengan harga tinggi oleh beberapa pembudidaya periode kristalisasi. Bagaimanapun, 5 cairan ringan adalah bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan berbagai jenis ramuan dari periode kristalisasi. Tidak banyak cairan ringan kelas 5 kali ini. Semuanya, harap bersiaplah. Pria dengan wajah persegi perlahan melirik ke seberang venue dan berkata begitu. Pada saat yang sama, piring batu giok ditempatkan di platform tinggi, dan 10 botol batu giok putih kecil ditempatkan di dalamnya. Pria berwajah persegi mengambil satu botol secara acak, melepas sumbatnya dan memiringkannya sedikit. Para pembudidaya periode kristalisasi yang hadir adalah semua orang dengan penglihatan yang tajam. Mereka dapat dengan jelas melihat bahwa tidak ada kotoran di dalam cairan spiritual oranye. Liu Ming tidak bisa membantu tetapi merasa senang. 5 cairan ringan ini jelas memiliki kualitas yang lebih baik daripada yang disebut cairan ringan 5 kelas atas yang dia beli di berbagai pasar. 10 botol cairan ringan kelas atas 5. Harga awalnya adalah 4 juta batu roh. Pria dengan wajah persegi melihat mata berapi-api semua orang di tempat kejadian, dan jejak kebanggaan melintas di matanya.
Dia berdeham dan mengumumkan harganya. Ada keributan di tempat kejadian, dan suara penawaran datang satu demi satu. Dalam waktu singkat, harganya dinaikkan menjadi 6 juta batu roh. 7 juta. Melihat ini, Liu Ming juga mengangkat tangannya. Banyak orang di sekitar diam-diam menarik napas, banyak dari mereka memandang Liu Ming. Meningkat 1 juta dengan satu tawaran langsung menutup sebagian besar orang. 7,5 juta. Seorang pria muda berbaju biru di sisi lain melirik Liu Ming, menunjukkan seringai. Dia melambaikan tangannya dan segera menambahkan 500.000 batu roh. Liu Ming meliriknya dan melihat 5 pelayan berpakaian hitam. Jelas, statusnya tidak biasa. Dia ingat bahwa ketika melelang cairan ringan 5 tingkat menengah barusan, orang ini menghabiskan puluhan juta batu roh untuk membeli banyak. Tanpa diduga, dia juga menginginkan cairan ringan kelas 5. 8 juta. Siapa orang itu? Dia tampaknya memiliki beberapa latar belakang. Liu Ming juga memberi isyarat tanpa sedikit perubahan pada ekspresinya, dan dia dengan santai bertanya kepada Lu Yun tentang identitas pria berbaju biru. Tuan harus berhati-hati. Pria itu adalah Li Huang dari suku Miao Hitam. Orang ini bermuka masam dan ganas. Dia juga terkenal karena membuat musuh di hutan belantara selatan. Dia akan sering bertarung sampai mati dengan musuh-musuhnya, menggunakan berbagai cara kejam. Karena ayahnya, Li Kaiyan, adalah seorang kultivator negara pelet sejati, sehingga orang jarang berani memprovokasi dia di hutan belantara selatan. Wajah Lu Yun menjadi sedikit pucat, dan dia bersandar dan berbicara dengan lembut ke telinga Liu Ming. Liu Ming mencatat nama ini diam-diam, tapi dia tidak terlalu khawatir. 9 juta. Pria muda berbaju biru meremas jari-jarinya dengan ekspresi membunuh di wajahnya, dan dia menatap Liu Ming sambil tersenyum. 10 juta. Liu Ming masih tidak menyerah. Dia jelas bertekad untuk mendapatkan cairan ringan kelas 5 ini. Siapa orang ini? Aku belum pernah melihatnya di hutan belantara selatan sebelumnya. Dia benar-benar berani bertarung dengan Li Huang. Dari mana orang bodoh ini berasal? Petik 2. Tidak, kamu lihat orang itu tidak tergesa-gesa. Jelas, dia juga orang dengan banyak latar belakang. Mungkin dia berasal dari keluarga besar atau sekte besar di luar hutan belantara selatan. Petik 2. Cek, dia benar-benar kaya. Dia bisa meningkatkan 1 juta batu roh untuk setiap tawaran. Melihat Liu Ming meningkatkan tawaran seperti melempar benda kecil ke tanah, semua orang yang hadir juga mulai berbisik. Pada saat ini, pria berbaju biru sudah memamerkan giginya. Setelah menggigit giginya, dia menyerah untuk menawarnya. Namun, dia bermain lembut dengan cincin batu giok putih di jarinya dengan senyum dingin. Batch pertama dari cairan ringan 5 kelas atas dalam lelang ini akhirnya ditawar oleh Liu Ming dengan harga tinggi 10 juta. Selamat, Pak. Apakah kamu ingin menyelesaikan pembayaran sekarang atau? Melihat ini, Lu Yun segera berkata dengan senyum lembut. Seharusnya ada lebih 5 cairan ringan nanti kan? Saya bisa menyelesaikan pembayaran nanti. Liu Ming melambaikan tangannya dengan ringan dan berkata dengan santai. Ada sedikit kegembiraan di mata indah Lu Yun. Semakin banyak hal yang diminta Liu Ming, semakin banyak hadiah yang akan dia terima. Benar saja, produk berikutnya adalah batch lain dari cairan ringan kelas atas 5 yang juga 10 botol. Dengan pengalaman sebelumnya, Liu Ming hanya menunggu semua orang menaikkan harga, lalu dia berpartisipasi dalam penawaran. Akhirnya, dia mendapatkannya dengan 8,5 juta batu roh. Harganya jauh lebih rendah dari sebelumnya, tetapi masih agak tinggi dibandingkan dengan cairan ringan 5 kelas atas rata-rata. Pria berbaju biru sebelumnya secara tak terduga tidak ikut serta dalam penawaran kali ini. Produk berikut adalah salah satu item panas dari lelang ini. Sebotol 5 cairan ringan yang luar biasa. Hanya sebotol kecil yang dikumpulkan dengan membunuh 5 lebah ratu ringan negara pelet nyata oleh pasukan gabungan dari beberapa pembangkit tenaga listrik negara pelet nyata dari suku Savage Hijau kami. Petik 2. Seperti yang dikatakan pria dengan wajah persegi, dia melambaikan tangannya. Segera, seseorang membawa disk kecil. Botol giok kristal yang indah ditempatkan di atasnya, memancarkan cahaya redup. Dilihat dari penampilan botol giok ini, semua orang tahu barang di dalamnya luar biasa. Setelah pria berwajah persegi melepaskan sumbatnya, kabut emas terpancar darinya. Liu Ming gembira saat dia mencium aroma manis yang jauh lebih unggul dari 5 cairan ringan sebelumnya. 1 botol cairan 5 ringan yang luar biasa.
Harga dasarnya adalah 5 juta batu roh. Mulai sekarang, pria dengan wajah persegi memasang sumbat kembali ke dalam botol dan segera mengumumkan. 6 juta batu roh. Banyak orang di antara hadirin ada di sini untuk cairan 5 cahaya yang luar biasa. Mereka semua menatap botol giok pada pria dengan wajah persegi dengan penuh semangat. Begitu pengumuman itu dibuat, seseorang langsung mengajukan penawaran dengan tidak sabar. Setelah satu orang memulai penawaran, penawar berteriak satu demi satu. Setelah beberapa putaran, harganya dengan mudah digandakan. Bab 669, Arus Bawah. 12 juta batu roh. Li Huang akhirnya memberi isyarat saat ini. Dia masih melirik Liu Ming dengan samar. 13 juta. Saat berikutnya, suara penawaran samar membanjiri penawaran pria berbaju biru itu. Bukan Liu Ming yang berbicara, tetapi lelaki tua lain berjubah hitam yang belum pernah berbicara di barisan depan. Wajah Li Huang menjadi garang saat dia akan mengamuk. Tuan muda, orang itu adalah pembudidaya biskin real pellet state yang terkenal, Pak Tua Jin Su di hutan belantara selatan. Dia berada di level yang sama dengan Master, jadi lebih baik tidak menyinggung perasaannya. Seorang pria berotot di belakang pria berbaju biru segera melangkah dan berkata lembut di telinganya. Li Huang tampak ragu-ragu setelah mendengar itu. Dia mendengus dan duduk lagi. 15 juta batu roh. Pada saat ini, Liu Ming mulai menawar. Dia segera mengangkat 2 juta batu roh. Pria tua berjubah hitam itu memiliki hidung bengkok yang jelas tidak proporsional dengan wajahnya. Pada saat ini, dia sedikit mengernyit. Setelah wajahnya tampak tidak yakin untuk beberapa saat, dia tidak melanjutkan menawar. Meskipun 5 cairan ringan yang luar biasa itu berharga, hanya ada satu botol, 15 juta batu roh benar-benar terlalu tinggi. Li Huang tidak terus menawar juga. Pria dengan wajah persegi bertanya 2 kali. Melihat bahwa tidak ada yang terus menawar, dia dengan cepat mengumumkan kepemilikan botol cairan ringan 5 yang luar biasa. Melihat ini, Liu Ming tiba-tiba berdiri. Tuan, pelelangan belum berakhir. Masih ada beberapa item di belakang, Tuan mungkin juga. Lu Yun ragu-ragu dan bertanya. Tidak dibutuhkan. Tujuan saya kali ini hanyalah 5 cairan ringan, saya tertarik pada harta karun lainnya. Liu Ming berkata dengan lemah. Melihat ini, Lu Yun tidak mengatakan apa-apa. Setelah mengangguk, dia membawa Liu Ming ke aula samping tempat lelang. Pada saat yang sama, banyak orang mulai diam-diam melihat Liu Ming, dan pria berbaju biru juga menunjukkan seringai di wajahnya. Dia sedikit mengangkat satu tangan dan diam-diam membuat gerakan di belakangnya. Pria berotot di belakangnya tahu, berbalik, dan dengan cepat berjalan keluar dari tempat pelelangan. Di aula samping, seseorang telah menunggu Liu Ming dengan 20 botol cairan ringan kelas atas 5 dan sebotol cairan 5 cahaya yang luar biasa. Setelah pembayaran, Liu Ming menghabiskan 33,5 juta batu roh untuk kumpulan 5 cairan ringan ini. Setelah pemeriksaan singkat, dia memasukkan 5 cairan ringan ke dalam cincin Sumeru dan berjalan keluar di bawah bimbingan Lu Yun. Setelah meninggalkan tempat pelelangan, Liu Ming tidak kembali ke kediamannya, tetapi dia berjalan di luar pasar. Tepat setelah keluar dari venue, dia samar-samar merasakan fluktuasi kekuatan mental yang samar, mengikutinya tidak jauh. Setelah menembus periode kristalisasi, kekuatan mental Liu Ming juga meningkat tajam. Dengan gerakan pikirannya, fluktuasi mental yang tak terlihat dilepaskan secara instan, menutupi ribuan meter di sekitar tubuhnya. Itu dia, Liu Ming mencibir sedikit. Dengan ekspresi kejam, dia dengan cepat meninggalkan pasar. Di pintu masuk pasar, seseorang dengan cepat berjalan keluar dari bayangan sebuah bangunan kecil. Itu adalah pelayan Li Huang yang berotot. Orang ini melihat kembali ke arah tempat pelelangan, dan setelah sedikit ragu, dia dengan cepat menindaklanjuti. Setengah jam kemudian, Li Huang membawa beberapa anak buahnya ke hutan lebat lebih dari 100 mil jauhnya dari pasar. Mayat tanpa kepala dari pembudidaya berotot terlihat di tengah hutan. Dia berlutut, tetapi kepalanya terguling jauh. Matanya terbuka lebar dengan jejak horor. Melihat ini, beberapa pelayan langsung tampak terkejut, tetapi setelah beberapa saat, mereka sudah tenang. Mereka tidak sedih karena kematian rekan mereka. Mereka hanya menunggu dengan tenang instruksi Li Huang. Tetapi setelah datang ke sini sebentar, Li Huang masih tidak berbicara. Tuan muda, seorang pria kurus dan tinggi kurus akhirnya berjalan keluar.
Kamu mengirim seseorang untuk membawa tubuh Heiwu kembali ke suku dan memberitahu ayahku tentang masalah ini. Tentang apa yang harus dikatakan, apakah Anda masih membutuhkan saya untuk mengajari Anda? Sisanya akan diputuskan oleh orang tua. Li Huang memandangi mayat tanpa kepala itu sambil memberikan instruksi dengan samar. Pria jangkung dan kurus itu sedikit terkejut. Dia berpikir bahwa tuan muda yang bermuka masam akan sangat marah mengejar si pembunuh, jadi dia tidak bisa bereaksi untuk sementara waktu. Anda tidak perlu menunjukkan tampilan ini. Meskipun saya sombong, saya tidak bodoh. Tidak ada jejak pertempuran sengit di sekitar sini. Jelas, Heiwu dibunuh oleh orang itu dengan satu pukulan. Kekuatan Black Friday telah mencapai tahap menengah dari periode kristalisasi, yang terkuat di antara kalian semua. Bahkan aku tidak akan bisa membunuhnya. Jadi, saya akan membiarkan ayah menangani masalah ini sebagai gantinya. Li Huang berkata dengan lemah, lalu dia berbalik dan mundur. Beberapa pelayan saling memandang dan buru-buru menyingkirkan tubuh pria berotot itu, lalu mereka dengan cepat menindaklanjutinya. Pasar Miaozong, di halaman kecil. Setelah Liu Ming memenggal kepala pembudidaya berotot yang mengikutinya, dia berputar-putar dan mengubah penampilannya sebelum kembali ke pasar. Dia kembali ke kediamannya dan langsung masuk ke ruang rahasia. Setelah mengaktifkan semua mantra, dia duduk bersila dan mengeluarkan 5 cairan ringan dari cincin Sumeru. Liu Ming melihat botol dengan senyum yang menyenangkan. Meskipun dia menghabiskan banyak batu roh untuk cairan spiritual ini, itu pasti sepadan dengan uangnya. Akibatnya, dalam beberapa tahun ke depan, dia tidak perlu khawatir tentang 5 cairan ringan lagi. Setelah beristirahat selama 1 malam, Liu Ming keluar lagi dengan menyamar keesokan paginya. Setelah membeli bahan lain, dia kembali ke ruang rahasia dan memulai putaran pemurnian lainnya. Pada tengah malam 3 bulan kemudian, seluruh pasar sudah diselimuti kegelapan. Alun-alun pusat yang bising tampak agak sepi saat ini. Di ruang rahasia, Liu Ming sedang duduk bersila di depan Liu Shen Cauldron berwarna hijau zamrud. Sambil menuangkan kekuatan spiritual murni ke dalam kuali dengan kedua tangan, dia menatap kuali dengan saksama untuk memanipulasi panas secara diam-diam. Dia tampak sangat serius. Bagian bawah kuali dibungkus oleh api yang ganas. Pola rohnya berkedip-kedip. Gas putih keluar dari penutup kuali dari waktu ke waktu. Kali ini, dia menyempurnakan pil roh Yun dengan 5 cairan ringan luar biasa yang baru saja dia dapatkan. Seiring waktu berlalu, gas putih yang keluar dari penutup kuali secara bertahap menjadi lebih tipis. Pada saat yang sama, aroma obat yang agak dingin mulai menyebar. Melihat ini, Liu Ming memadatkan ekspresinya dan langsung meningkatkan kekuatan spiritual yang disuntikkan. Tiba-tiba, roh-roh di ruang rahasia berkumpul menuju Liu Shen Cauldron, membentuk topan di atas kuali. Saat berikutnya, penutup kuali melayang secara otomatis dengan suara bersenandung. Api di bawah Liu Shen Cauldron juga padam. Setelah suara dengungan lembut, cahaya putih tiba-tiba meledak dari kuali. Anomali pemurnian pil terjadi secara tak terduga. Pesona yang ditempatkan oleh Liu Ming di rumah hampir tidak bisa mencegah cahaya putih bocor melalui atap, tetapi fluktuasi kekuatan spiritual yang tidak normal masih menyebar dengan jelas. Wajah Liu Ming sedikit berubah. Dia melambaikan lengan bajunya dan melepaskan gas hitam untuk menjauhkan kuali Liu Shen. Dia mengeluarkan jimat kuning dan menghancurkannya. Tirai cahaya kuning melilit tubuhnya dan membawanya ke bawah tanah. Pada saat ini, di sebuah ruangan di lantai 3 dari toko obat yang tampaknya mewah. Li Huang mendengarkan laporan pria jangkung dan kurus dengan wajah muram. Tiba-tiba, dia sepertinya merasakan semacam fluktuasi aneh, dan dia melihat ke atas. Cahaya keemasan samar muncul di matanya. Tuan muda, itu, pria jangkung dan kurus itu sepertinya merasakan sesuatu yang aneh dan bertanya dengan curiga. Ini sebenarnya adalah resonansi langit dan bumi. Seorang master alkimia ada di pasar ini. Ini benar-benar tidak terduga. Li Huang menarik kembali pandangannya dan berkata dengan lemah. Sejauh yang saya tahu, tidak ada master alkimia atau master penempaan di pasar Miaozong ini. Apakah itu orang luar? Pria jangkung dan kurus itu berkata. Ada kemungkinan seperti itu, hehe, sepertinya ada beberapa arus bawah di pasar Miaozong ini baru-baru ini. Hei Wu baru saja dibunuh oleh seseorang, dan master lain muncul dalam sekejap mata. Li Huang tersenyum bijaksana. Tuan muda berpikir bahwa ada hubungan antara dua hal ini.
Pria jangkung dan kurus itu bertanya lagi dengan ekspresi bingung di wajahnya. Apa tujuan dari kepalamu? Anda harus meminta saya untuk semuanya. Cepat dan kirim seseorang untuk menyelidiki ini. Juga, jangan lupa untuk memberitahu ayah tentang situasi di sini kapan saja. Li Huang memelototi pria jangkung dan kurus itu dan memarahi. Pria jangkung dan kurus itu segera mengangguk dan pergi. Kurang dari 10 menit setelah Liu Ming melarikan diri, ada banyak sosok yang menjulang di luar halaman kecil penginapan tempat dia menyewa. Beberapa dari mereka memiliki aura yang sangat kuat. Adapun pembudidaya lain di penginapan, mereka juga merasakan anomali, berjalan keluar, dan melihat halaman tempat Liu Ming barusan. Suasana yang agak serius dan aneh menyelimuti area ini. Tidak jauh dari penginapan, bayangan hitam datang dari kejauhan mendarat diam-diam di atap. Di bawah sinar bulan, sosok Reyot dengan hidung bengkok diuraikan. Itu adalah pembudidaya biskin negara pelet nyata, Patua Jinsu, yang muncul di pelelangan. Pada saat ini, dia melihat ke arah penginapan dari kejauhan. Anomali tadi seharusnya disebabkan oleh pemurnian pil. Sungguh aneh bahwa seorang ahli alkimia benar-benar datang ke tempat kecil seperti pasar Miaozong. Mungkinkah Patua Jinsu menunjukkan sedikit perhatian? Pada saat yang sama, di sudut terpencil pasar Miaozong. Kecuali penginapan yang masih buka, toko-toko lain di sekitarnya sudah tutup lebih awal. Tiba-tiba, sosok Liu Ming perlahan berjalan keluar dari sudut gelap jalan, dan dia berjalan menuju penginapan dengan ekspresi mantap. Ini hanyalah tempat tinggal lain yang dia persiapkan lebih awal untuk berjaga-jaga. Bab 670, Pil Roh Yun Kelas Bumi. Liu Ming memasuki ruang rahasia halaman independen dari kediaman kedua, lalu dia dengan terampil membuat pesona di sekelilingnya. Sebuah kuali zamrud kecil melintas dan membesar menjadi ukuran 30 meter sebelum mendarat di lantai. Itu adalah kuali Liu Shen. Dia pergi dengan tergesa-gesa sekarang, jadi dia belum mengeluarkan pil roh Yun dari kuali. Dia menunjuk satu jari untuk mengangkat penutup kuali. Hanya lambaian tangannya, 5 eliksir putih terbang ke telapak tangannya. Di antara 5 eliksir, 3 eliksir memiliki pola eliksir, satu di antaranya adalah eliksir kelas bumi dengan 4 pola eliksir. Aku benar-benar menyempurnakan pil roh Yun kelas bumi, tidak heran fenomena aneh akan muncul. Liu Ming bermain dengan ramuan kelas bumi ini dengan ekspresi yang menyenangkan. Selama dia bisa memperbaiki pil roh Yun kelas bumi ini, maka 5 cairan ringan luar biasa yang dia beli jauh bernilai uang. Kali ini menggunakan 5 cairan ringan yang luar biasa, tidak hanya dia berhasil memurnikan pil roh Yun, dia juga mendapatkan pil roh Yun tingkat bumi seperti yang dia inginkan. Di satu sisi, itu karena misteri cairan spiritual yang luar biasa, di sisi lain, itu karena pengalamannya yang tak terhitung jumlahnya dalam menyempurnakan pil roh Yun dan efek dari kuali Liu Shen ini. Untuk master alkimia biasa, bahkan jika mereka memiliki 5 cairan ringan yang luar biasa di tangan mereka, sangat sulit untuk memperbaiki ramuan kelas bumi dari periode kristalisasi. Lagi pula, ketika sampai pada eliksir tingkat bumi periode kristalisasi, kuantitas dan nilainya adalah dunia yang terpisah dari eliksir tingkat bumi periode kondensasi, baik kuantitas dan nilainya adalah dunia yang terpisah. Setelah fenomena aneh memurnikan pil roh Yun kelas bumi, itu menyebar di pasar Miaozong keesokan harinya yang secara alami menyebabkan keributan. Untuk sementara, jalan-jalan dan gang-gang pasar Miaozong, baik manusia maupun pembudidaya, membicarakannya. Namun seiring berjalannya waktu, orang-orang secara bertahap melupakan kejadian ini. Liu Ming tidak terganggu dengan ini. Di waktu berikutnya, dia tinggal di kediaman baru dan mengonsumsi pil roh Yun setiap beberapa hari. Dia terus meningkatkan kultivasinya melalui ramuan sambil memperbaiki sejumlah besar pil roh Yun. Liu Ming menjadi semakin mahir semakin dia disempurnakan. Selain itu, 5 cairan ringan luar biasa yang dia beli dari pelelangan juga memiliki kualitas yang sangat baik. Setelah beberapa waktu, dia terus memperbaiki eliksir grade yang lebih sempurna. Setahun berlalu dalam sekejap, dan Liu Ming menghabiskan semua 20 botol cairan ringan kelas atas 5. Dalam situasi ini, Liu Ming juga harus berkeliaran di antara pasar kecil dan menengah di sekitar pasar Miaozong lagi selain berkultivasi untuk membeli bahan alkimia. Dia juga menjual beberapa pil roh Yun ke beberapa toko kecil sehingga dia bisa terus membeli bahan seperti cairan 5 cahaya. 2 tahun kemudian, di aula lelang besar pasar Miaozong,
masih penuh dengan pembudidaya. 4,8 juta, 5,2 juta, 16 juta. Saat suara samar terdengar, pengadilan tiba-tiba terdiam. Semua orang mengarahkan pandangan mereka pada seorang lelaki tua kurus dengan pakaian mewah. Karena tidak ada yang menaikkan harganya lagi, maka botol cairan 5 ringan yang luar biasa ini milik senior ini. Pria dengan wajah persegi yang memimpin pelelangan mengumumkan setelah menunggu beberapa saat. Di samping lelaki tua kurus itu, seorang gadis muda dengan gaun hijau muda tampak gembira mendengarnya. Setelah lelaki tua itu menganggukkan kepalanya, dia berdiri tanpa ekspresi dan memberi isyarat kepada gadis berbaju hijau untuk memimpin, lalu dia berjalan perlahan menuju aula samping. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, sudah 10 tahun sejak Liu Ming menyempurnakan membuat pil roh Yun kelas bumi untuk pertama kalinya. Dalam 10 tahun terakhir, Pasar Miaozong mengadakan lelang besar beberapa kali sesuai jadwal, dan setiap kali 5 cairan ringan yang luar biasa muncul, Liu Ming, yang menyamar, membeli semuanya dengan sumber daya keuangannya yang kuat. Sekarang dia membawa 3 botol 5 cairan ringan yang luar biasa bersamanya. Di ruang rahasia penginapan, nyala api merah membara menyelimuti Liu Shen Cauldron. Di depan kuali, Liu Ming duduk bersila dan mengendalikan api dengan wajah serius. Tiba-tiba, dia meluncurkan simbol di kuali. Dengan puff lembut, cahaya hijau naik ke langit dari kuali, dan api merah juga menghilang dengan cepat. Liu Ming melambaikan lengan bajunya untuk menghilangkan asap putih dari kuali, lalu dia melihat 4 ramuan bening di dalamnya. Setiap eliksir memiliki pola eliksir, 1 pola eliksir, 2 pola eliksir, dan 1 pola eliksir, yang kesemuanya merupakan pelet grade eliksir. Melihat ini, Liu Ming menghela nafas pelan, dan ekspresi kekecewaan melintas di wajahnya. Ini adalah ke-6 kalinya dia menggunakan 5 cairan ringan yang luar biasa untuk memurnikan pil roh Yun. Selain bahan utama, dia juga memilih bahan pembantu terbaik. Mungkin karena cairan 5 cahaya yang luar biasa, dia bisa berhasil memperbaiki eliksir kelas pelet setiap saat. Tapi sayangnya, kecuali 10 tahun yang lalu, belum ada obat mujarab tingkat bumi sejauh ini. Sekarang tampaknya pil roh Yun kelas bumi yang dia sempurnakan terakhir kali benar-benar sedikit kebetulan. Saya pikir kemahiran saya dalam pemurnian pil tidak dapat ditingkatkan untuk saat ini. Namun, ada desas-desus bahwa 5 cairan ringan yang luar biasa di pelelangan sebenarnya dicampur, dan kemurniannya tidak dapat dibandingkan dengan 5 madu ringan yang luar biasa. Jika itu masalahnya, kemungkinan pemurnian eliksir kelas bumi dapat ditingkatkan banyak jika dia bisa mendapatkan madu spiritual luar biasa asli yang dihasilkan oleh 5 ratu lebah ringan. Setelah Liu Ming menyingkirkan ramuan itu, dia bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian dia menyimpan kuali Liu Shen dan terus duduk bersila di tanah. Setelah meminum pil roh Yun terus-menerus selama 10 tahun terakhir, kultivasinya meningkat dengan pesat. Dia sudah mencapai kemacetan tahap menengah dari periode kristalisasi setahun yang lalu. Melalui referensi berulang ke buku kuno Penjara Neraka Naga Harimau di Lautan Kesadaran, dia juga mencoba berbagai metode, tetapi dia masih tidak bisa menerobos. Omong-omong, Penjara Neraka Naga Harimau ini benar-benar teknik yang sangat bagus. Itu juga dianggap terkenal di antara berbagai teknik di pintu bagian dalam, apalagi efek ajaibnya dalam melunakkan tubuh seseorang. Namun karena sangat sulit untuk menembus kemacetan tersebut, maka lama-kelamaan orang jarang memilih untuk mempraktekkan teknik ini. Sekarang sepertinya aku hanya bisa mengandalkan kekuatan eksternal. Setelah berpikir lama, Liu Ming bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengeluarkan pil roh Yun dalam kotak giok, dan aroma kental langsung memenuhi ruang rahasia. 4 pola ramuan pada pil roh Yun terlihat jelas, itu adalah ramuan tingkat bumi yang dia sempurnakan 10 tahun yang lalu. Melihat obat mujarab ini, mata Liu Ming berkilat kesakitan. Jika pil roh Yun kelas bumi ini dilelang, harganya akan dapat mencapai angka astronomi yang luar biasa dengan mudah. Lagi pula, sangat sulit untuk menemukan obat mujarab yang dapat membantu menembus kemacetan periode kristalisasi. Jika fakta bahwa dia mencoba beberapa pil roh pelet kelas Yun tidak berhasil, dia pasti akan enggan untuk menggunakannya. Tetapi dibandingkan dengan kultivasinya sendiri, ini bukan apa-apa. Karena dia bisa memperbaiki ramuan kelas bumi, dia percaya dia bisa memperbaiki pil kedua nanti. Saat Liu Ming tenang, dia menelan ramuan itu. Begitu ramuan memasuki perutnya,
Tidak butuh waktu lama untuk perasaan dingin melonjak di tubuhnya, menyebabkan dia bergidik tanpa sadar. Liu Ming telah mengambil pil roh Yun yang tak terhitung jumlahnya, jadi dia akrab dengannya. Namun, dia masih tidak berani gegabah tentang ramuan kelas bumi, jadi dia dengan cepat menetap dan mulai menyalurkan kekuatan spiritualnya. Dengan gerakan, kekuatan spiritual murni dari laut spiritual melilit pil roh Yun di tubuhnya. Itu mulai mencerna obat mujarab. Seiring waktu berlalu sedikit demi sedikit, 10 hari kemudian, ramuan kelas bumi ini akhirnya benar-benar dicerna tanpa limbah. Gelombang kekuatan obat beredar beberapa kali di tubuh Liu Ming, dan kekuatan spiritual di laut spiritualnya juga bergetar hebat. Tidak lama kemudian, gas hitam mengepul muncul dari tubuh Liu Ming. Itu dengan cepat berputar di sekitar tubuhnya, membentuk bola gas hitam besar yang hampir memenuhi seluruh ruang rahasia. Pada saat ini, Liu Ming hanya merasakan gelombang kekuatan spiritual kekerasan melonjak liar di meridiannya. Dari waktu ke waktu, dia akan merasakan sakit di meridiannya. Bahkan dengan tubuh tiraninya, dia masih merasa sedikit kewalahan. Begitu Liu Ming menggertakkan giginya, dia harus melakukan yang terbaik untuk menenangkan kekuatan spiritual yang gelisah. Dia diam-diam menyalurkan penjara neraka naga harimau untuk mengumpulkan kekuatan spiritual yang kacau sambil mencoba yang terbaik untuk menyerap kekuatan obat dari pil roh Yun. Dia tinggal di ruang rahasia selama lebih dari sebulan. Selama periode ini, bola gas hitam yang memenuhi seluruh ruang rahasia berangsur-angsur berkurang. Sekarang itu telah berkurang menjadi hanya beberapa inci tebal dari tubuhnya, tetapi warnanya sehitam tinta seperti itu substansial. Pada hari ini, raungan naga keluar dari bola gas hitam, lalu bola gas hitam itu berputar dan membubung ke langit dalam sinar cahaya hitam tebal. Dengan pelajaran dari fenomena aneh pemurnian pil sebelumnya, Liu Ming telah meletakkan 5 lapisan pesona di ruang rahasia. Ketika sinar cahaya hitam baru saja naik, itu segera diblokir. Tidak ada jejak kekuatan spiritual yang menyebar. Pada saat ini, lengan Liu Ming bergetar, dan ada suara berderak di tubuhnya. Dengan pemisahan gas hitam, beberapa hantu naga dan harimau berkeliaran di udara sebelum bergegas kembali ke tubuh Liu Ming. Auranya melonjak liar dalam sekejap. Setengah hari kemudian, pintu ruang rahasia dibuka dengan keras, dan Liu Ming, mengenakan jubah hijau, melangkah keluar. Tidak ada kelainan di wajahnya, tetapi ada sedikit kegembiraan di matanya. Bahkan tanpa menyalurkan kekuatan spiritualnya, dia sekarang bisa dengan jelas merasakan kekuatan spiritual murni yang mengalir di tubuhnya. Di laut spiritual, 153 kristal kekuatan spiritual satu ukuran lebih besar. Dia telah menembus ke tahap menengah dari periode kristalisasi. Adapun penjara neraka naga harimau, itu juga secara ajaib menembus kemacetan dan mencapai tingkat keempat. Pil roh Yun kelas bumi sebenarnya memiliki efek magis untuk menembus dunia. Ini membuat Liu Ming lebih bersemangat untuk itu. Bab 671, Identitas terungkap. Liu Ming beristirahat selama 2 hari sebelum meninggalkan halaman lagi. Setelah periode retret ini, selain 5 cairan ringan, tidak banyak bahan alkimia yang tersisa padanya. Dia sangat perlu membelinya. Setelah setengah jam, di luar pasar Miaozong, awan hitam terbang keluar. Selama bertahun-tahun, Liu Ming keluar untuk menjual pil roh Yun beberapa kali. Meskipun dia mencari beberapa toko kecil, terkadang dia juga secara langsung berurusan dengan beberapa pembudidaya periode kristalisasi asing. Meskipun dia sangat berhati-hati, dia masih menarik perhatian beberapa kekuatan setelah waktu yang lama. Oleh karena itu, dia mencoba yang terbaik untuk tidak muncul di tempat yang sama beberapa kali, dan lokasi yang dia pilih untuk menjual eliksir menjadi semakin jauh. 1 bulan kemudian, di sebuah pasar kecil lebih dari puluhan juta mil sebelah barat Gunung Naga Babi, di lantai 2 sebuah toko kelontong, Liu Ming, yang menyamar menjadi pria parubaya yang tampak sakit, sedang duduk berhadap-hadapan dengan seorang lelaki tua berwajah hitam. Di lantai 1 toko kelontong, orang-orang datang dan pergi, itu sangat bising. Namun, itu tenang di kamar pribadi. Orang tua itu mengulurkan tangan untuk mengambil kotak batu giok persegi di tangan Liu Ming dan membuka tutupnya dengan hati-hati. Ada ramuan jernih yang tersusun rapi di dalamnya. Melihat ini, wajah tuanya yang layu tiba-tiba menunjukkan sedikit kejutan. Dia dengan cepat memeriksanya dengan cermat. Setelah beberapa saat, dia menutup tutupnya. Kualitas pil roh Yun ini tidak buruk, saya tidak akan menawar banyak.
Ini ada 32 eliksir, jadi saya menawarkan 13 juta batu roh. Liu Ming tetap diam untuk sementara waktu. Semua ini hanyalah ramuan biasa, jadi harganya masuk akal. Dia tentu saja mengangguk setuju. Tuan benar-benar orang yang menyegarkan. Pria tua dengan wajah hitam itu terkekeh, lalu dia segera menyerahkan jimat penyimpanan yang penuh dengan batu roh kepada Liu Ming. Setelah memeriksa, Liu Ming segera menangkupkan tinjunya, berbalik dan berjalan keluar. Jika kamu masih memiliki ramuan ini, kamu dapat mempertimbangkan untuk menjualnya ke toko kami terlebih dahulu. Harga masih bisa dibicarakan. Pria tua dengan suara bersemangat wajah hitam itu datang dari belakang. Aku akan mempertimbangkannya lain kali. Setelah Liu Ming menjawab dengan santai, dia berjalan ke bawah dan pergi ke kerumunan pasar. Setelah Liu Ming pergi, pria tua dengan ekspresi bersemangat wajah hitam perlahan memudar, dan itu berubah menjadi seringai. Dia menyimpan kotak giok dan berjalan cepat ke toko. Pada saat yang sama, dua pria berpakaian hitam muncul entah dari mana dan dengan cepat mengejar kerumunan di luar pasar, mengikuti sosok Liu Ming dari jauh. Pria tua dengan wajah hitam datang ke sebuah bangunan batu hijau yang tidak mencolok di pasar setelah meninggalkan toko. Apa? Anda menemukan orang misterius yang menjual pil roh Yun. Suara yang agak tua datang dari sebuah ruangan. Pembicaranya adalah seorang pria gemuk dengan hanya beberapa rambut panjang yang tersisa di kepalanya. Dia bersandar di kursi besar, dan sepasang mata seperti ikan mas tampak terkejut. Di depannya, Li Huang dengan jubah biru berdiri di sana. Pria tua gemuk itu mengeluarkan pil roh Yun dari kotak giok. Ini benar-benar ramuan yang sangat berkualitas tinggi. Meskipun tidak ada tingkat yang sempurna, itu masih sangat bermanfaat bagi pembudidaya tahap kristalisasi selanjutnya. Upaya saya untuk banyak orang tidak sia-sia. Pria tua gemuk itu mencibir. Pria tua dengan wajah hitam membungkuk dan berdiri di samping dengan hormat, tetapi dia tidak berbicara. Ayah, aku mengirimimu surat beberapa tahun yang lalu bahwa sepertinya ada master alkimia di pasar terdekat. Apakah ramuan ini berasal dari orang yang sama? Li Huang berkata. Sangat suka. Master alkimia itu langka, jadi tidak akan ada dua dari mereka. Pria tua gemuk itu mengembalikan ramuan itu ke dalam kotak giok dan menyimpannya dengan puas. Dengan cara ini, orang yang membunuh Hei Wu mungkin juga terkait dengan master alkimia ini. Li Huang berkata dengan tatapan dingin. Liu Ming membeli banyak 5 cairan ringan di pelelangan dan itu adalah bahan utama dari pil roh Yun, jadi mudah untuk mengasosiasikan keduanya. Saya ingat Anda pernah menyebutkan ini kepada saya. Tidak masalah, ketika kita menangkap orang itu, semuanya akan menjadi jelas. Kata lelaki tua gemuk itu dan perlahan berdiri. Apakah kamu sudah mengatur seseorang untuk diikuti? Pria tua gemuk itu menggerakkan otot-ototnya dan menoleh untuk bertanya. Ya, Tuan tua, itu Hei Jiu dan Hei Si. Pria tua dengan wajah hitam buru-buru menjawab. Mereka mahir dalam melacak, orang itu tidak bisa melarikan diri. Pria tua gemuk itu mengangguk puas. Dia menjentikkan lengan bajunya untuk meluncurkan lampu hijau yang membungkus dia dan Li Huang, lalu mereka menghilang tanpa jejak. Pada saat yang sama, di gunung yang tidak disebutkan namanya, ratusan mil jauhnya dari pasar, dua pria berbaju hitam melewati hutan yang gelap. Sialan, kemana pria itu pergi? Si tua, pikirkan cara, satu dari pria berbaju hitam berkata dengan cemas. Pria kurus berbaju hitam lainnya masih tetap diam sambil memegang piring giok hijau di tangannya. Pola seperti cangkang kura-kura di atasnya memancarkan riak cahaya di sekitarnya. Sejak Liu Ming meninggalkan pasar, mereka mengikutinya diam-diam dari jarak jauh. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa begitu Liu Ming terbang ke sini, dia menghilang ke dalam hutan dengan sekejap. Tidak mungkin, aku tidak bisa melacak orang itu lagi. Hei Si menghentikan mantranya dan menggelengkan kepalanya. Bahkan, cermin kura-kura, tidak bisa melacak. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika orang itu melarikan diri dari bawah tanah di hutan pegunungan yang luas ini, kita tidak akan dapat menemukannya. Jika kita membiarkannya melarikan diri, Tuan tua tidak akan pernah membiarkan Anda dan saya. Ekspresi ngeri muncul di wajah Hei Jiu. Tidak mungkin menyembunyikan cermin kura-kura dengan teknik ground escape. Orang itu pasti masih ada di dekat sini. Hei Si juga mengungkapkan sedikit ketakutan setelah mendengar ini. Apakah menurutmu orang yang kita ikuti bukanlah pembudidaya periode kristalisasi sama sekali?
Bukankah cermin kura-kura Anda mengklaim bahwa ia menemukan pikiran surgawi dari semua pembudidaya periode kristalisasi? Karena orang itu dapat menemukan kita dan dia sekarang bersembunyi diam-diam, akankah dia, Hei Jiu sedikit menundukkan kepalanya, dan wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek saat dia berbisik. Tidak mungkin, jika orang itu adalah pembangkit tenaga listrik real pellet stat, dia tidak akan bertindak begitu hati-hati. Dia bisa membunuh kita dengan santai, dia tidak perlu bersembunyi. Wajah Heisi berubah. Dia menelan dan berkata dengan suara ragu-ragu. Kalian berdua setengah benar dan setengah salah. Saya benar-benar dapat membunuh Anda kapan saja, tetapi saya ingin tahu asal-usul Anda, jadi saya menunggu sampai sekarang. Pada saat ini, suara samar tiba-tiba datang dari belakang mereka. Hei Jiu dan Hei ngeri, dan mereka berbalik dengan cepat. Sesosok muncul di belakang mereka entah dari mana. Melalui pancaran sinar matahari dari dedaunan pohon, mereka samar-samar bisa mengenali pria yang mereka kejar. Ini kamu? Hei Jiu terkejut, dan dia dengan cepat mundur. Liu Ming mendengus. Saat dia mengulurkan tangannya, gas hitam yang luar biasa keluar darinya dalam sekejap. Hei Jiu dan Hei Si terbungkus dalam cahaya hitam tebal. Itu adalah penjara neraka. Setelah mencapai tahap menengah dari periode kristalisasi, berbagai keterampilan penjara neraka naga harimau secara alami sangat meningkat. Hei Jiu dan Hei Si kehilangan penglihatan mereka, lalu mereka terjebak di ruang gelap. Mereka hanya bisa melihat kabut hitam yang bergulir. Mereka tidak bisa melihat dan mendeteksi satu sama lain dengan pikiran surgawi. Hei Jiu dengan cepat mengeluarkan pisau hitam panjang di tangannya. Gas hitam di depan tiba-tiba berguling dan berubah menjadi dua sosok hantu ganas yang menerkamnya. Hei Jiu meraung dan meluncurkan pedang hitam sepanjang 10 meter, dengan mudah menebas dua makhluk hantu ini menjadi dua. Ketika dia melihat ini, dia penuh harapan. Dia langsung berteriak. Si tua, jangan panik. Ini hanya ilusi. Meskipun itu dapat memblokir pikiran surgawi, itu tidak memiliki banyak kekuatan membunuh. Petik 2. Itu benar, tapi ilusi ini tampaknya memiliki pengaruh besar pada pikiran surgawi. Hei Si sebenarnya tidak jauh dari Hei Jiu. Dia mengayunkan pedang panjang perak di tangannya dan dengan mudah membunuh sosok hantu di depan, lalu dia menjawab dengan tergesa-gesa. Oh tidak, si tua hati-hati. Sebelum Hei Si selesai berbicara, dia diinterupsi oleh seruan Hei Jiu. Cahaya keemasan redup telah muncul di belakang Hei Si. Sudah terlambat ketika mereka menyadarinya. Terdengar suara, swoosh, yang lembut dan tidak terdengar. Cahaya keemasan tiba-tiba berubah menjadi cahaya sedingin es yang memotong kepala Hei Si hanya dengan sebuah lingkaran. Mayat tanpa kepala itu kemudian jatuh dari udara. Ketika cahaya hitam menghilang lagi, Hei Jiu berdiri di tempat memegang pedang hitam, ada banyak keringat di dahinya. Kurang dari setengah inci dari dahinya, pedang emas kecil yang menjulang melayang di sana. Ujung pedang yang tampaknya tajam itu bergetar sedikit seolah-olah itu bisa diluncurkan kapan saja. Bicara, siapa kamu dan siapa tuan tua yang kamu sebutkan? Tidak jauh dari Hei Jiu, seorang pria parubaya yang tampak sakit dengan jubah abu-abu bertanya samar dengan tangan di belakang punggungnya. Meskipun Hei Jiu sangat terkejut, dia mau tidak mau menunjukkan sedikit keraguan setelah mendengar pertanyaan ini. Pada saat ini, suara dingin datang dari langit. Junior, apa yang kamu tahu, mengapa kamu tidak bertanya langsung padaku? Begitu suara itu terdengar, cahaya pelarian seperti meteor hijau menerobos dari langit yang jauh. Setelah mengaum harimau, ia mendarat di dekatnya. Lampu hijau memudar dan segera mengungkapkan Li Huang dan seorang lelaki tua gemuk. Liu Ming memandang Li Huang, lalu pria tua gemuk itu. Dia menyipitkan mata tiba-tiba. Pembudidaya negara pelet nyata.